itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi memang seakan-akan fenomena yang ada sekarang memang sangat-sangat ya pokoknya sangat janggal sekali. Jadi, barangkali itu Evan Villa semua barangkali. Nah ini Ustadz Abi yang kemarin gadis SMP itu insya Allah Enjang panggil kalian panjenengan kita urusnya itu gitu. Oh ya, yang ada itu dari kalau orang tuanya yang ke luar Jawa kerja, kemudian neneknya itu ya masih muslimah ya neneknya ya, dan yang adiknya ini masih sekolah di MTS, tapi kayaknya ada pendekatan itu ditawari untuk misalnya sekolah seperti pindah tetapi di yayasan Kristen gitu. Jadi barangkali nanti bisa kita sambung di Samudra itu. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan kita ya. Harapan perjumpaan dengan Ustadz itu tentu sesuatu yang luar biasa buat kami, berharap bisa berjumpa gitu. Namun di lain sisi kita saat ini memang sedang fokus memperkuat dan memperbaiki di internal kita ya, di pusat terutama. Artinya persiapan kita, kematangan kita kan sementara api ini kan terus berkembang pesat, jadi kita harus memperkokoh juga dari dalam. Makanya tertunda terus untuk bersilaturahmi. Semoga di kesempatan insya Allah kita bisa berjumpa. Ya kangen lah, ingin ketemu. Jadi yang penting kita kuatkan dulu, kita kokohkan, baru untuk tembakan apa nanti ya. Intinya kita itu harus kita perbaiki dulu, kita itu harus ya. Baik, kita saling doakan walau dari jarak jauh, karena doa menembus jarak ya, insya Allah. Ya, lanjut apa mungkin dari saya cukup mengenai masalah nasihat, mengenai masalah setelah mu'ad. Bang Samudra silakan didampingi, dikasih penjelasan, pencerahan yang berkaitan dengan Islamnya, Bang Samudra. Cukup kok, komunikasi kita sudah terbangun bagus ya dengan pengurus, dan juga nanti ke masyarakat sekeliling juga terbangun, insya Allah terbangun dengan baik. Oke. Bang Juma dari tadi juga hanya tuh. Tapi nggak bisa lihat. Mohon maaf, Bang Adi, gimana mau jawab? Sudah penuh. Saya tak tahu. Saya turun Adiansa, Bang Andi dapat ucapan salam dan terima kasih kepada dari Bunda Dinar yang memiliki kafe setempat yang melindungi kita di sini. Masya Allah. Mana sih Gurunda? Gurunda, kulit dong. Gurunda, dimohon untuk request. Buat saudara kita yang selalu mendukung pergerakan dakwah kita. Salam buat teman-teman aku yang buat berjuang. Pokoknya kita ya terima kasih. Terima kasih supportnya. Support dari jauh, selalu doakan yang terbaik. Karena terima kasih Komandola. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sorry, maaf ya, saya baru bisa gabung ini. Piye toh. Iya, piye toh. Iya, orang lagi main gaplek. Ada tamu tadi barusan. Itu permainan
tingkat Gaple apa sih? Kemarin mau makanan beda ya. Gaple itu umpan. Itu bahasa bukan seperti itu lagi sibuk Anda tahu. Nggak bisa ditinggal, namanya jauh dari orangnya. Lagi apa itu geber-geber pangan, geber-geber pangan itu. Gaple itu kalau ditambahin I itu bagus, Dep. Play iya itu. Ya you. Ya udah dilaporkan Tadi- ke Bang Juma, ya nggak usah langsung aja bahwa barusan ada ya saudara kita nih, bukti Ernias apa? Ernias ya, bersyahadat dari Jepara lagi Bang Juma, gitu. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman kita ini. Masih ada beliau di situ, Bang Samudra. Masya Allah. Ya sih beliau masih pantau lagi membungkus hijab yang kita kasih dari api. Oh, insyaallah. Kalau ada yang mau disampaikan ke Bang Juma ada, mungkin mau bisa open can sebentar biar bisa kelihatan karena seminggu lagi Bang Juma mau mengucapkan ijab kabul bersama calonnya. Iya, aku Serius? juga ngasih kesempatan. Iya, yang lain. mau alap tadi itu loh. Bentar, Gurunda mungkin Bang Adi dan semua, kebetulan aku baru mau sholat juga, jadi saya jadi bawah dulu, barangkali ada yang mau naik ya, saudaraku yang lain. Oke. Ya dek, Siap, thank you. siap, siap. Salam kenal ya. Ya, Ustaz Ali. Salam kenal kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal loh Bang Yuma, ini dari Jateng Bang Yuma, Abdi Bang Yuma. Sehat walafiat. Ya, saya juga Masya Allah. izin turun dulu ya, Gurunda belum melaksanakan ibadah sholat isya nih, ditunggu sama istri. Begitu ya. Oh iya. Iya. Bang Ardi juga belum kenal saya loh Bang Ardi loh. Salam kenal Ustadz Abdi dan teman-teman semuanya. Ustadz Zuma, salam kenal Ustadz. Baik, terima kasih. Bang Ardian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ini mumpung ada Bang assalamualaikum. Loh, Tolong Bang Ardiansa DM Ustadz Abdi diminta KTP-nya. oh gitu. Siap. Baik. Terima kasih. Baik Ustadz Abdi, nanti saya DM. Nggih. Baik, begitu saja ya Ustadz Abdi, Ustadz Zuma, saya izin turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Loh, kok pada pergi semua? Bang Zumanya kelamaan tadi, jadi udah selesai acaranya. Tapi ada acara baru lagi buat Bang Zuma nanti. Udah ditungguin sama Oten tadi di bawah sebenarnya. Ada siapa? Petra. Waduh. Ada Petra tadi ngantri. Ya. Nungguin Bang Zuma dari tadi sebenarnya. Udah keburu kabur sekarang. Jadi titip salam untuk Brother. Minta inbox, aku nggak ngerti, lewat WA aja kalau ada info. Gimana, Bang Andi? Nanti kita info ke Ustadz Abdi nanti biar jadi pembina API Jawa Tengah khususnya buat kami yang siar di daerah sini, daerah beliau. Kok tiba-tiba jadi pembina itu gimana Bang Yuma? Itu udah pas itu, akhi. Udah pas Aduh. itu. Pas banget. Mau dibawa kemana nanti gimana itu? Itu udah tepat kali tuh, akhi. Masya Allah. Mohon izin Bang Zuma. Jadi pertama kali API di Jawa Tengah itu beliau Ustadz Abdi yang menuntun kita. Di sini yang melindungi kita di sini termasuk dari segi keamanan beliau yang menuntun kita. Oh siap, Masya Allah. Inilah hebatnya beliau. Dari dulu sampai sekarang.
Silent tapi Bang Yuma, silent saya. Iya, silent, betul. Enggak. Monggo Bang Yuma, kasih motivasi lah, kasih support untuk kami yang di wilayah yang langsung berhubungan dengan akar rumput ini loh. Nah, itu dia masalahnya. Ya pastinya yang kita butuhkan itu adalah komunikasi ya. Komunikasi dengan API pusat, dengan teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di seluruh Indonesia lah pada intinya ya, supaya pergerakan kita ini betul-betul bisa berdampak kepada semua teman-teman yang ada di wilayah-wilayah lain gitu. Jadi sering-sering aja kemudian ada kegiatan seperti ini. Kalau bisa setiap malam ada yang syahadat. Amin. Karena itu memang pencanangan apologet Islam Indonesia itu ya, supaya teman-teman tercerahkan tentang kebenaran Islam itu, bahwasanya para nabi memang sudah mengajarkan Islam dan inti dari keislaman ketika kemudian ajarannya sudah disempurnakan berdasarkan zaman sampai pada datangnya kiamat gitu. Jadi tak ada ajaran para nabi di luar dari Islam. Semua nabi mengajarkan tentang ajaran Islam. Tak ada nabi yang mengajarkan di luar Islam. Ini yang perlu ditanamkan kepada setiap individu, mau dia yang di luar Islam ataupun yang sudah di Islam, mereka semua harus tahu bahwa para nabi mengajarkan agama Islam. Tidak ada ajaran lain yang diajarkan selain Islam. Insyaallah. Supaya yang di Islam ini tidak mudah kemudian terkecoh dengan ajaran yang berslogan enak di kuping tapi faktanya tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Nah, salah satu kemudian tujuan API dibentuk yaitu supaya kita jangan hanya disibukkan tentang politik, tentang ekonomi dan seterusnya, tetapi kita juga disibukkan mengenai keberadaan dinul Islam ini di atas muka bumi itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada masjid, tabligh akbar, pengajian, kajian, ya, majelis taklim, tapi kita harus berfokus juga kepada hal yang bersinggungan dengan agama lain gitu. Ini juga penting supaya jelas antara benang merah dan benang putih itu. Jadi kalau hanya menjelaskan surah Al-Kafirun misalnya kepada orang-orang Islam, ya saya rasa itu tidak maksimal dalam arti kata bahwasanya peruntukan surah Al-Kafirun ini ya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia termasuk orang-orang kafir. Kita sampaikan kepada mereka agar mereka membuka hati mereka mendengarkan dan bisa menerima ajaran daripada para nabi. Ada satu hal yang menarik pernyataan saya tadi siang ketika saya berdiskusi dengan saudara dari Kristen. Saya katakan bahwa jatah umat Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam dan jatah Kristen itu adalah Yesus Kristus. Kalau jatahnya umat Islam, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir. Kalau jatahnya orang Kristen, justru yang dibunuh orang-orang kafir ini, yang dipersekongkoli oleh tentara Romawi, mahkamah agama, ahli Taurat, dan juga iblis, itulah yang mereka sebut dengan Yesus Kristus, yang mereka tuhankan hari ini. Tapi kalau jatahnya umat Islam, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada umat Islam yang masih awam tentang perbandingan agama atau perbincangan atau diskusi lintas agama, bahwa Islam jatahnya adalah Nabi Isa terangkat ke langit, dimuliakan kemudian tidak dibunuh. Kalau di Kristen ya ada pembunuhan terhadap oknum yang kemudian mereka sebut sebagai orang yang orang yang terkutuk di atas tiang salib.
Seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Lanjut. Ya Bang. Masya Allah. Selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Al sama Bapak Hari siapa ini? Bapak Haryanto. Assalamualaikum. Kabar Ustaz semua, Gurunda. Ahlan wa sahlan pada saudari kita yang baru mualaf. Allahu Akbar. Iya Bang Al. Selalu berkibar. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Al. Bang Haryanto. Dibuka mute-nya Bang. Oke, nggak ada suaranya. Kalau nggak nyambung diturunin aja. Tadi siapa yang naikin? Saya. Ya Pak D. Tadi ada Oten 1 ngilang lagi ya? Oten tadi aku naikin tadi. Jadi barangkali sekedar info Ikhwan Fillah semua ya, Bang Zuma juga ini. Jadi fenomena atau apa hubungan toleransi atau kerukunan di sini itu memang gimana ya, terbangunnya itu memang kadang-kadang itu melupakan akan arti daripada toleransi itu sendiri gitu. Artinya begini, jadi memang mereka itu kalau misalnya Bang Juma ini fakta, jadi misalnya mau ada acara apa mereka misalnya menyembelih hewan itu juga disembelihkan oleh orang Muslim tetangganya misalnya seperti itu satu. Kemudian di dalam ketika mereka ada penghiburan begitu, ada penghiburan meninggal itu juga mereka takziah ke Muslim yang meninggal, misalnya takziah Muslim yang misalnya yang di sana Oten yang meninggal itu juga kita juga takziah begitu Bang Yuma. Ini memang apa ya, jadi nah, itu kan jika dilihat oleh anak-anak yang belum paham tentang bagaimana tentang akidah itu, toleransi itu, berarti kan kadang-kadang kan menjadi sebuah itu hati diperbolehkan, kemudian nanti muncul pengertian bahwa semua agama itu sama, hanya saja sama-sama mempunyai tujuan surga, tapi jalan yang ditempuh berbeda. Ini Bang Yuma yang sangat sulit untuk dijelaskan ini Bang Yuma. Makanya kita sebagai orang-orang tua ini memang harus memberikan penjelasan yang spesifik ya, yang sangat mengena dan juga tidak melukai pihak lain. Ini yang kami mengalami semacam kesulitan di situ Bang Yuma. Monggo. Iya, akhi, Masya Allah. Ya, pada poinnya kemudian intinya kita jalankan saja apa yang menjadi tujuan kita dari awal. Kemudian hal-hal yang mungkin kita anggap bahwa ini yang harus kita lakukan, ya kita jalani aja dulu. Maaf tadi putus-putus, saya tidak mendengarkan semuanya apa yang disampaikan. Mungkin intinya bisa diulang lagi ya Hi? Maklum di gunung. Oh ya, jadi toleransi di sini tuh terbangun dengan baik ya. Secara awam itu kita memahami toleransi itu baik karena mereka juga kalau kita punya acara mereka juga datang, bahkan kalau mereka ada acara itu yang menyembelih hewannya itu misalnya itu ayam atau kambing, itu yang menyembelih itu memang umat Islam karena mereka kan ngerti kalau sembelihan mereka itu diharamkan oleh syariat Islam kan begitu. Mereka juga mendengar itu, makanya mereka yang tempuh adalah cara menyembelihnya adalah diberikan ke orang Islam begitu. Dan itu satu. Yang kedua, jika orang Islam yang meninggal mereka juga datang
kemudian nanti mereka yang meninggal juga orang Islam juga datang. Nah, ini kan berarti ujung-ujungnya jika anak-anak kita yang belum begitu kuat tentang akidah, barangkali belum mendapatkan pendidikan yang baik atau pelajaran yang baik tentang akidah itu, maka kan akan memberikan simpulan bahwa semua agama itu sama itu. Ini loh yang sangat sulit kami jelaskan begitu ke anak-anak itu. Itu barangkali Akhi. Iya, betul sekali. Memang betul. Inilah makanya kemudian api ini ada. Untuk kenapa? Agar supaya masyarakat dalam hal ini, anak-anak kita, ya, yang generasi muda ini, itu bisa kemudian masuk di dalam pikiran mereka apa yang menjadi perbincangan debat lintas agama. Makanya saya putuskan kemarin bahwasanya api ini jangan dibatasi hanya yang punya KTP saja. Api ini siapapun yang punya akte kelahiran dan Islam silakan digabungkan ke api. Karena pada dasarnya tujuan api ini dibentuk untuk menyadarkan generasi Islam bahwa ada agama di luar Islam ini yang selalu kemudian menciptakan kondisi di mana tentang Tuhan, lalu kemudian tentang kitab dan juga keyakinan secara keseluruhan itu selalu menyerupai Islam, selalu menyerupai ajaran agama Islam. Sehingga generasi Islam ini nantinya kalau dia dijauhkan kemudian dari Quran, mereka akan susah untuk memilah dan bisa salah pilih antara agama dari yang sebenarnya diajarkan oleh para nabi dengan agama yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu, gitu. Nah, ini memang penting, Akhi Abdi. Memang penting kemudian api ini dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Diskusi-diskusi lintas agama itu memang penting untuk diadakan supaya umat Islam, khususnya yang masih awam, itu bisa membedakan antara ajaran Islam itu sendiri dengan ajaran di luar agama Islam. Karena yang bahaya itu adalah konsep yang ditanamkan dari awal tentang agama saudara kita Kristen. Karena kenapa? Agama Kristen itu dari sejak semula memang diajarkan untuk bersifat bunglon, bersifat menyerupai di mana mereka berada. Kalau dia di tengah-tengah orang Yahudi, mereka memperlihatkan diri seakan-akan orang Yahudi. Kalau dia di tengah-tengah orang Roma, memperlihatkan diri mereka seperti orang Roma. Kalau di tengah umat Islam, memperlihatkan diri mereka seperti orang Islam. Itu konsep awal, tatanan awalnya itu seperti itu. Dan itu ada datanya di dalam kitab mereka. Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi 11 ya, Filipi 11, di situ diterangkan bahwasanya tidak mengapa dalam memberitakan tentang Yesus Kristus, ya, mau dengan cara palsu ataupun dengan jujur, ya tetap bersuka cita. Bahkan mereka diperintahkan cerdik seperti ular, di mana ular ini identik dengan iblis. Tetapi karena menginginkan kemudian terjadinya satu gerakan di dalam keberagamaan, maka apapun mereka lakukan untuk menyesatkan. Ini Al-Quran juga katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Mereka akan berangkulan dalam membantu untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Seperti itu, akhi. Ya, tugas kita memang berat. Tugas kita memang berat. Harus menyadarkan agama yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi, bukan yang dibawa oleh pengajar-pengajar palsu. Demikian. Oke, selamat malam semuanya. Salam damai sejahtera Bang Suma dan kawan-kawan yang lain yang ada di sini, bahkan yang ada di bawah. Mana Bang Al? Iya, betul. Satu, dua, tiga. Jadi gini Bang Suma ya, aku cuma kasih masukan sedikit lah tentang agama Kristen yang benar ya. Boleh ya?
Boleh apa tidak ini? Silakan Bang, silakan. Boleh, Bang Yosi, boleh. Apa Pak Imanis? Lanjut Bang Yosi, lanjut. Atau Halo? yang palsu, ya. Menurut saya yang saya yakini nggak seperti itu Bang Zuma. Karena memang kita harus seperti ular, tapi harus tulus seperti burung merpati. Bukan seperti memang ular. Jadi kita harus tahu konteks ular. Apa dulu yang dikatakan umpama ular seperti ular tua itu konteksnya buat setan ya. Tetapi kalau untuk ular yang ceri ini bukan konteks buat setan gitu. Memang betul loh, ada konteks ular itu buat setan, ada yang untuk ular yang hewan itu ya, yang cerdik ya. Gitu Bang Zuma. Tapi kita harus tulus seperti burung merpati. Nah, itu ajaran yang baik ya menurut saya. Gitu. Jadi apa yang mungkin Ya, kalau cerdik seperti ular itu gimana, Bang? Ya lihat aja kan ular tuh cerdik tuh. Dia di rumput-rumput mau tangkap aja agak susah, dia kan cerdik gitu. Artinya kita itu harus pinter gitu. Pinter tapi jangan membodohi orang atau menipu orang. Karena itu kan akhirnya tulus seperti burung merpati. Bagaimana kalau kita melihat burung merpati itu ya, kalau dilatih ya, mereka itu hanya satu pasangan ya burung merpati itu. Dari ujung manapun dilepas dia akan kembali ke pasangannya yang udah dijodohkan dengan dia itu. Kita lihat seperti itu. Ya mungkin seperti itu kalau untuk tambahan sedikit. Iya. Tapi kalau saya melihat ya kalau ini ya Bang Zuma, nggak mau berdebat-debat lagi sebenarnya dengan Bang Zuma. Cuma ya karena saya dengar Bang Zuma katanya mau nikah, mungkin saya dapat undangan, saya datang. Mohon maaf Bang Yosi, mohon maaf banget. Ini suaranya agak kecil, jauh banget, jauh. Oh jaringan. Bisa nggak dibenerin dikit? Jaringan. Iya jaringan. Oke, jaringan. Lihat wifi dulu. Halo. Teman kita tadi mana ya? Lanjut. Bagus. Ditanggapin aja. Iya. Silakan Bang Zuma. Gini Bang Yosi. Kalau kita berbicara mengenai cakupan Bible, itu pasti kita akan sampai kepada pemahaman bahwa ular di dalam tradisi Yahudi itu selalu terkait dengan hal-hal yang jahat. Entah itu iblis, entah itu roh-roh jahat. Misalnya Kejadian 3, Ayub 3, Mazmur 74, Yesaya 27. Selalu terpaut dengan ular iblis itu. Jadi iblis, monster, ular itu terkait semua tuh. Bahkan kalau kita melihat secara lebih jauh lagi, peristiwa-peristiwa yang digambarkan tentang iblis itu selalu kemudian digambarkan dengan ular. Bukan sifat, tapi memang wujud ular. Kejadian 3 nomor 1, Kejadian 3 nomor 13, lalu kemudian di data nomor 14-nya, Bilangan 21 nomor 7, Ulangan 8, 15, Amsal 23, 32 dan seterusnya. Selalu identik dengan ular. Nah, bahkan kemudian kalau kita melihat ya lebih jauh daripada itu, bagaimana Bible menarasikan tentang ular sebagai simbol yang sangat menakutkan. Ular tedung misalnya, ular beludak misalnya, ular naga terbang, ular tua dan seterusnya. Itu semua terekam di Bible dengan sangat-sangat valid. Kenapa saya katakan valid? Karena ular tidak pernah berubah menjadi ayam, atau ular menjadi malaikat, atau ular menjadi sesuatu yang identik dengan sesuatu yang gambarannya baik. Tapi kalau hari ini kemudian, mohon maaf nih, kalau hari ini kemudian dikatakan di dalam kitab saudara cerdik seperti ular. Nah, ini pertanyaan yang mendasar kemudian adalah, apakah orang Kristen ini memang sifatnya sama seperti iblis? Diperintahkan cerdik seperti iblis gitu loh.
Karena iblis itu cerdik. Nah, sementara kalau dikatakan kemudian iblislah yang menjadi bapakmu oleh Yesus, artinya ada sekelompok orang di tengah-tengah pengajaran Yesus yang menjadikan iblis itu sebagai guru, yang menjadikan ajaran iblis ini sebagai patron di dalam berkeyakinan. Contoh misalnya nih, mohon maaf, contoh misalnya tentang salib. Simbol salib ini simbol apa sih sebenarnya? Kalau dikatakan salib simbol keselamatan, apa kemudian yang bisa menjadi kisi-kisi daripada sumber pernyataan itu? Misalnya penyaliban adalah karya Tuhan, penyaliban adalah instruksi Tuhan, penyaliban adalah firman Tuhan, penyaliban adalah kehendak Tuhan. Tapi di mana kita bisa mendapatkan kisi-kisi tersebut di dalam Bible? Kan tidak ada. Bahkan sekali lagi saya katakan, Yesus menerangkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih kalian yang 12 dan satu di antara kalian adalah iblis. Kan gitu. Berarti penyaliban ini yang terjadi oleh karena cikal bakal pengkhianatan Yudas karena pengaruh iblis, maka jelas cerdik seperti ular ya ajarkan orang supaya mengimani penyaliban itu sebagai sebuah konsep keselamatan, padahal itu adalah kematian yang kekal. Itu menurut versi saya, Bang. Tapi kalau Anda, saudara saya, memiliki kisi-kisi lain, ya coba kita ingin mendengarkan. Silakan. Oke. Jadi memang benar, ada benarnya apa yang dikatakan Bang Zuma ya, bahwa memang ular ya, yang selalu dijulukin ular, apalagi dijulukin ular tua atau naga, itu melambangkan memang setan ya. Setan itu memang juga licik, tetapi yang dimaksudkan dengan licik seperti ular yang dimana itu Matius kalau tidak salah ya, ya itu bukan yang dimaksud ular yang naga itu, Bang. Karena bagaimana umpamanya Nabi Nuh ini memasukin hewan-hewan yang di situ ada binatang ular juga, masa yang dimasukkan itu adalah iblis? Kan nggak masuk akal gitu. Jadi yang dimasukkan ini hewan ya, bukan yang dimaksud dengan ular tua itu yang dilambangkan iblis, bukan itu. Jadi mereka itu bernarasi bahwa pada waktu itu kan murid-murid Yesus itu dikejar-kejar ya, bahkan mau dibunuh ya. Mereka mengabarkan kebenaran Injil. Makanya itulah perintah kepada mereka, kalian juga harus licik, harus cerdik, bukan licik, cerdik ya, cerdik seperti ular, supaya nggak gampang ketangkap. Mungkin seperti itulah Bang Zuma ya. Tapi harus tulus seperti apa? Burung merpati, bukan harus jahat seperti setan. Nggak ada di Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi mungkin ya teman-teman yang muslim yang kurang paham ya mungkin dengan ayat ini, karena ya mungkin ya kurang membacanya juga gitu, tidak memahami apa kata-kata konteks yang mengenai ular ini. Memang di dalam Alkitab tertulis ular, ada ular gitu loh Bang Zuma. Tapi harus kita tahu dulu konteksnya apa dulu mengenai ular ini. Kalau bilang ular naga, ular tua ya, yang bagaimana yang menggoda Adam dan Hawa, yaitu dijulukan kepada iblis. Tetapi yang dimasukkan ini adalah hewan ular itu. Gitu Bang Zuma. Oke, baik. Saya menghargai ya pendapat saudara Yosi. Tapi mari kita lihat bagaimana cara kerja iblis ini kemudian menyesatkan Adam dan juga istrinya. Memberikan sinyal kebaikan, memberikan sinyal keselamatan, memberikan kemudian dua opsi, tapi lebih cenderung kepada opsi yang menyesatkan. Tetapi yang dijajakan kemudian adalah kehidupan, kan gitu poinnya. Nah sekarang mohon maaf nih, Anda luruskan nanti ketika saya bernarasi dan pasti sudah tidak sepakat dari awal. Kita lihat polanya. Apa yang didatangkan kemudian oleh Tuhan kepada Bani Israel? Hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah jalan menuju Elohim. Untuk memperoleh hidup di dalam keluaran di dalam Ulangan 6, untuk memperoleh hidup itu harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Tuhan.
perintah-perintah yang ada dalam Taurat. Bahkan menurut Yesus di Matius 19, memperoleh hidup yang kekal itu wajib hukumnya taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini jalannya kemudian. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia setia dan taat menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Ya, ini dicatat dulu baik-baik. Keselamatan itu terjadi apabila kemudian Bani Israel menjalankan dengan setia apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini nggak bisa diganggu gugat. Satu paket yang baku ada di situ. Kemudian muncul pengajaran yang mengajarkan bahwa hal ini justru adalah biang dosa. Hal ini adalah yang menjadi sengat maut. Justru inilah yang membuat manusia jatuh dalam dosa, yaitu hukum yang datang kepada Nabi Musa yang akan menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan. Jadi ada keadaan di mana perintah Tuhan dibolak-balik sehingga dipandang itu adalah sebuah kesalahan, dipandang itu adalah sebuah kematian. Sama seperti iblis ketika menggoda Adam dan Hawa, pelanggaran terhadap firman Tuhan justru dibolak-balik supaya dipandang itu adalah kehidupan yang kekal. Coba kita lihat, kita beradu. Jadi kesimpulan awal saya katakan, iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa, justru firman Tuhan itulah yang harus kalian langgar supaya kalian memperoleh hidup yang kekal. Paulus datang dengan metode yang sama, justru dengan melanggar semua hukum Taurat, hukum Tuhan, maka kalian akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada kesamaan gitu loh. Jadi kalau ada perintah cerdik seperti ular, ya saya rasa ada perintah untuk menjalankan kemudian ajaran Paulus kepada manusia yang lain. Jadi yang tadinya babi haram dibolak-balik menjadi halal. Tadi Tuhannya satu dibolak-balik menjadi 3, 1 hakikat dan seterusnya. Jadi pola itu kembali ditiru. Makanya di dalam Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti iblis tua yang tadi pada masa Yesus masih ada iblis tua itu yang membolak-balikkan kemudian ajaran yang sesungguhnya. Satu-satunya nabi yang berani untuk mengatakan hukum Taurat itu tidak berguna hanya Nabi Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus ini adalah nabi. Hanya Nabi Saulus lah yang mengatakan bahwa firman Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah dan sengat maut. Jadi dibolak-balik, ajaran Tuhan dikatakan sebagai ajaran terkutuk, ajaran iblis dikatakan sebagai ajaran keselamatan. Ini dua pola yang kemudian kita bisa perbincangkan. Silakan. Mohon maaf, Gurunda tahan dulu Bang Yosi bentar. Ini kan sudah masuk diskusi ya. Mungkin kita nanti bisa sampai pagi. Ini ada Pak Imanes. Beliau tadi bilang ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Imanes. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan dulu sebelum kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami nih sama Ustadz Abdi, soulmate saya. Apa kabar Ustadz Abdi? Masya Allah, alhamdulillah pangestunipun sehat walafiat. Iya, ini udah berapa lama ya? Udah hampir 2 tahun. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Baru kali ini bisa jumpa lagi dengan Ustadz Abdi. Dulu ini kita selalu bersama ini tiap badak subuh waktu masih di Zoom. Gitu ya Ustadz Abdi ya. Ya, oke. Itu aja sih Cep. Dilanjut. Oke. Aku bisa langsung turun. Dilanjut ya, nanti Japri-Japrian ya sudah tahu akun masing-masing, boleh nanti saling tukar WA atau yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Imanes. Siapa aku turun Cep? Makasih ya. Assalamualaikum. Oke, aku langsung terima turun kasih. aja nggak apa-apa. Oke, waalaikumsalam, terima kasih. Semuanya ya.
Mbak Cep, nanti setelah Bang Yosi jawab, coba saya tak mau memberikan gambaran tentang fakta di lapangan apa yang disampaikan Bang Zuma dan Bang Yosi tentang licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu faktanya yang sekarang akan saya sampaikan. Atau barangkali boleh saya sampaikan sekarang. Biar ditanggepin sama Bang Yosi dulu, Bang, ditahan dulu ya, biar dia tidak lupa, oke? Ditahan dulu. Tadi jaringan gua lagi merah ya. Gimana Bang Yosi, jaringannya Pak udah bagus? Ini udah bagus nggak suara saya? Lumayan sih, tapi nggak terlalu bagus. Nggak terlalu bagus, mati-mati ya? Putus-putus. Nggak usah pakai ini aja kayaknya, nggak usah pakai headset coba. Ini ada nggak suara saya? Ada. Ada kan? Oke. Jadi gini teman-teman ya, Bang Zuma. Apa yang saya sudah katakan tadi, bahwa di situ memang di dalam Alkitab ada yang dijulukan ular tua yang mengenai iblis. Ada juga bukan cuma ular yang dijulukan kepada iblis. Kalau kita boleh buka di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 ya. Di situ juga dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi bukan cuma ular yang dijulukannya, ada juga seperti singa katanya gitu loh. Jadi kalau Bang Zuma mungkin lihat singa di jalan atau di taman safari itu masa kita bilang itu iblis? Enggak, bukan seperti itu. Jadi memang ada yang diseumpamakan seperti ular, tapi enggak semua konteks itu dijulukan kepada iblis untuk hewan ini. Begitu Bang Zuma. Yang dimaksudkan di dalam Alkitab ada konteks-konteksnya, memang ada buat iblis, ada yang buat hewan, cerdik seperti hewan. Begitu. Ya, silakan. Oke. Coba Bang Zuma, silakan gini. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, apakah itu kan bukan berarti hewan secara fisik, tapi karakter di situ adalah karakter setan. Setan itu adalah menjauh dari kebaikan apapun itu. Nah, praktek di lapangan ini apakah ini masuk di ayat ini gitu loh. Apa itu? Kadang-kadang teman-teman Kristen itu yang masih muda datang ke rumahnya orang Muslim, kemudian di situ pas waktu sholat. Misalnya berangkat dari asar, kemudian nanti sampai maghrib diajak dolan, kemudian di situ tidak ada untuk mengingatkan, nasihatnya silahkan sholat dulu juga tidak ada. Tetapi kadang-kadang adalah justru diberikan kesibukan-kesibukan itu agar barangkali ya dengan maksud berarti meninggalkan sholat, itu satu. Kemudian yang kedua, jajannya pun kemudian nanti adalah hal-hal yang dalam tanda petik kan haram, tentang babi itu, kemudian ditawari. Nah, akhirnya yang pemuda Muslim ini tadi kan berarti kan semakin tergerus gitu kan, akhirnya lupa juga dengan Tuhannya atau larangannya, jadi terus gitu. Kemudian dikasih hadiah kadang-kadang seperti itu. Itu apakah ini termasuk di dalam ayat itu? Ini fakta di lapangan, Bang Yosi, mohon maaf, fakta di lapangan ya. Itu memang diajak pas waktu sholat begitu. Terima kasih. Iya, itu yang Bapak Abdi dapat ya. Jadi menurut Pak Abdi ya, yang saya tangkap ya, apakah ini sama seperti yang dimaksud cerdik seperti ular? Gitu kan? Kalau kita baca ayat yang tadi ya, ayat yang sering dibawakan cerdik seperti ular itu untuk murid-murid Yesus. Pada waktu itu kan saya sudah sampaikan tadi bahwa mereka itu pergi, kan memerintahkan jadikan di Matius 28 ayat 16 ayat sampai 20, situ kan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya selagi dia terangkat ke surga itu ya. Dia bilang apa? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya. Makanya
Murid-murid Yesus itu mengabarkan kebenaran tentang Yesus, Injil. Bahkan makanya ada ayat itu. Karena apa? Murid-murid ini dikejar-kejar sama apa? Sama orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang tidak mau kebenaran. Bahkan kalau kita tahu, kita baca, ya, murid-murid Yesus itu banyak yang mati apa? Kalau di Islam mungkin mati syahid gitu ya. Jadi mereka mati demi apa? Memberitakan kebenaran Injil Yesus itu. Begitu teman. Makanya dikatakan situ, walaupun kalian harus cerdik seperti ular, tetapi harus tuluslah seperti apa? Burung merpati. Bukan di situ dibilang harus balas kejahatan dengan kejahatan, enggak ada. Itulah ajaran yang baik menurut saya. Menurut juga yang Bible katakan. Begitu, teman. Berarti Kristen nggak siap konflik kalau gitu. Anyway, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Gurunda. Asatid Villa, aku mau info. Jadi Ustadz Wafi sedang dirawat ya sekarang. Mohon doanya. Ini info dari istrinya. Beliau pas beres live kemarin tiba-tiba langsung gedubrak jatuh gitu. Jadi mohon doanya Asatid Villa sekalian. Semoga Ustadz Wafi sehat selalu. Amin amin Allahumma amin. Lanjut. Terima kasih Kores infonya. Terima kasih. Semoga cepat sembuh lah buat sahabat saya. Oke. Amin. Habis ini kita kembali ke Gurunda dulu ya, Bang Abdi. Langsung balik ke Gurunda lagi ya. Oke. Silakan Gurunda. Tanggepin yang pernyataan Bang Yosi tadi. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, ibarat kata seperti Hawa yang membela diri pada saat dia sedang jatuh cinta dengan perintah iblis yang tadi. Hawa akan membela diri andai saja Tuhan tidak menegurnya. Maka selamanya dia akan mengikuti apa yang menjadi instruksi iblis tadi, ular setua tadi. Untung saja Tuhan seketika menegurnya, lalu kemudian memberkati dan bertaubat. Nah, sedangkan yang terjadi terhadap orang-orang Kristen ini, Tuhan tidak memberikan ganjaran di saat-saat sekarang ini. Tapi apa yang kita lihat kemudian di tengah-tengah kita, itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Contoh misalnya, Ibrani 6 nomor 1. Di situ dengan jelas dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Apa yang dimaksud asas di sini? Dalam bahasa Yunani itu adalah perintah, arke, permulaan daripada hukum Tuhan. Nah, pemerintah-pemerintah atau aturan-aturan atau asas-asas dari ajaran tentang Mesias, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita diletakkan dari dasar pertobatan, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Elohim. Ibrani 7 juga dikatakan hal yang sama, nomor 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Elohim. Jadi hukum Taurat ini, ketetapan Tuhan ini, menurut Paulus tidak membawa kesempurnaan. Sama seperti iblis yang tadi, ketika ada perintah jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, iblis menimpali. Justru dengan itu kalian ketika masih mengikuti perintah jangan makan buah, maka kalian akan mati. Jadi dia mengajarkan satu kebalikan daripada kenyataan. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Kata Paulus, orang Kristen percaya. Padahal dalam kitabnya orang Yahudi, Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh. Ini perintah Tuhan, ini pernyataan daripada Nabi Daud melalui Mazmur 19. Nah, sehingga kesempurnaan kehidupan manusia, khususnya Bani Israel, itu adalah kecintaan mereka terhadap perintah-perintah Tuhan. Contoh misalnya di Mazmur 119. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan lebih mencintai perintah daripada emas tua.
Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala perintahmu. Segala jalan dusta aku benci. Janjimu sangat teruji dan hambamu sangat mencintai perintahmu. Amsal 3:17, jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Apa jalan ini yang dimaksud? Perintah. Segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah satu lambang cinta Tuhan kepada Bani Israel. Makanya dia katakan, aku memasukkan hukum Taurat itu kepada batin setiap Bani Israel agar mereka menjadi anakku, agar mereka menjadi kekasihku. Nah, sedangkan Paulus muncul kemudian menganggap semua itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan hal yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi Paulus memang mendoktrin untuk menghilangkan perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa untuk tidak dijalankan. Salah satu contoh lagi nih, dalam Galatia 3 misalnya, di data 22 dan seterusnya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Coba, ini apa yang sedang diajarkan Paulus ini? Tetapi kitab suci telah mengurung, kitab suci yang dimaksud ini adalah kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Jadi seakan-akan bahwa hukum Taurat ini adalah menyeramkan, harus ditinggalkan, karena kalau tidak kita dibawa kuasa dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, sekarang Yesus itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Ini yang dijual oleh Paulus. Hukum Taurat tadi sebelum Yesus datang, oke. Begitu Yesus datang, hukum Taurat tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi hukum Taurat. Sama seperti ajaran iblis kepada Adam dan Hawa. Firman Tuhan, perintah Tuhan dianggap sebuah kematian, dan perintah iblis dianggap sebagai kehidupan. Sebaliknya sama dalam Kristen. Perintah Tuhan yang datang kepada Musa dianggap kematian, perintah Paulus dianggap kehidupan. Ini yang terjadi saat ini. Ini yang terjadi sekarang ini, bahwa orang Kristen taat, menerima, menekuni perintah-perintah Paulus, dan menganggap firman Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah kutukan. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi apa yang dikatakan Bang Suma itu ada benarnya ya. Saya katakan ada benarnya ya. Tetapi patut saya luruskan yang ada yang salah ya. Yang dimaksudkan Bang Suma memang betul di dalam kitab Taurat ya. Itu udah benar, sudah benar. Itu kalau orang mengikuti hukum Taurat ya, apalagi ada 10 perintah Allah di situ ya. 10 perintah Allah ini sebenarnya buat kita manusia ya. Sehingga kalau kita baca dan kita terapkan 10 perintah Allah di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita tidak akan merugikan orang lain dan tidak menyakitkan hati orang lain. Dan kita menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan yang benar. Itu 10 perintah Allah yang di mana ya diberikan kepada apa? Musa di Gunung Sinai pada waktu itu. Kalaupun Bang Suma dan teman-teman sini mengikuti atau menerapkan itu di dalam kehidupan ya, maka kita akan menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang bertuhan, dan tidak akan menyakiti atau merugikan orang lain. Itulah makna di dalam 10 perintah Allah itu. Oke, aku tambahin juga Bang Suma ya. Apa yang Yesus katakan ya, kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 34 ya, situ dia katakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk apa? Bukan salah, Matius 5 ya kalau salah. Tunggu saya bukan dulu ya. Matius 5:15. Aku datang bukan untuk meniadakan kitab Taurat atau kitab para nabi, tapi apa?
untuk menyempurnakannya. Ya, di situ dikatakan ya bahwa Yesus inilah menyempurnakan ya seumpamanya. Kita tahu bagaimana manusia pada waktu itu membalas kejahatan dengan kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti gigi yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan Yesus datang untuk apa? Dia bilang begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Maka berdoalah untuk mereka yang apa? Menjahati kita pun kita doain. Itu ajaran Yesus kepada kita, kepada umat yang percaya kepadanya, bukan untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Memang ada perintah-perintah yang di dalam Taurat itu yang tidak dilakukan lagi. Seperti apa? Ya, hukum-hukum adat istiadat manusia pada waktu itu untuk menyembelih domba, lembu, itu udah nggak lagi dilakukan karena Yesus sendiri ini yang sudah apa? Jadi korban itu, penghapus dosa, Bang Suma. Jadi untuk Yesus ini mengajarkan ajaran kasihnya lah yang kita ikuti. Bagaimana 10 perintah Allah ini ya yang diberikan kepada Musa, kalau kita terapkan itu di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan saya, maka saya akan menjadi orang yang baik. Apalagi tambah dengan hukum kasih Yesus ini, maka sempurnalah hukum itu. Kasih kepada Tuhan Allahmu dan kasihlah kepada sesamamu manusia. Itulah perintah Yesus. Sesamamu manusia loh. Jadi bukan cuma agama Kristen juga doang. Semua manusia itu perintah Yesus. Bukan cuma Kristen atau Islam nggak boleh atau agama lain nggak boleh. Enggak, ini semua manusia. Nah, itulah kalau kita orang benar ya, orang Kristen menerapkan itu yang benar, maka dia menjadi orang yang baik. Menurut saya seperti itu. Ya, lanjut. Oke, baik. Jadi sama seperti si penggoda ular tua ini menjanjikan keadaan kepada Adam alaihissalam dan juga istrinya. Persis. Jadi muluk-muluk ngajarin ajaran keselamatan, ajaran kehidupan, ajaran kebaikan, kemuliaan, kekekalan, hidup damai sejahtera yang kekal dan seterusnya tanpa ada kematian. Intinya hanya keselamatan. Sama persis. Tapi itu nampak luarnya saja. Sedangkan kalau kita kuliti dari sejak firman Tuhan, perintah Tuhan yang dilanggar satu demi satu, semuanya akan sampai kepada neraka. Tak ada itu cerita. Mau kasihi musuhmu, kasihi siapapun, kalau perintah Tuhan sudah dilanggar, EGP kata Tuhan, tidak ada cerita, semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apa sih itu? Orang yang memusuhi, orang yang memberikan kesukaran, orang yang memberikan kesengsaraan, didoakan. Apakah itu adil? Tidak. Itu hanya berlaku terhadap malaikat, tidak berlaku bagi manusia. Tidak berlaku. Justru karena adanya hukum yang Tuhan beri kepada manusia, aturan yang Tuhan beri kepada manusia mencerminkan rasa keadilan dari Tuhan itu sendiri. Membunuh, ya bunuh. Memotong tangan, ya potong tangan. Cungkil mata, ya cungkil mata. Itu baru cinta kasih yang sesungguhnya. Coba kita lihat fenomena yang ada di atas muka bumi ini. Mana ajaran kasih itu? Negara mana yang menjadikan asas ini sebagai asas keagamaan, dilantik dan diresmikan menjadi asas negara? Tidak ada. Kenapa? Karena ajaran itu bullshit. Itu nggak bisa dipakai oleh manusia, nggak bisa dipakai. Kalau malaikat mungkin bisa, manusia maka semua bisa memperkosa saudaranya, semua bisa memperkosa anaknya sendiri, semua bisa memperkosa. Kenapa? Lahul
hukum yang berlaku adalah hukum kasih, hukum ayam yang berlaku. Tapi kalau siapa yang membunuh dibunuh, maka itu akan menjadi patron, itu akan menjadi kebiasaan manusia, menjadi contoh manusia lain supaya tidak melakukan pembunuhan. Kalau ada pelaku pencurian, potong tangannya. Manis berindah-indah apapun kemudian, kalau hanya cerita kartun percuma, kalau cuma film percuma. Ini kita hidup dalam keadaan kehidupan nyata. Negara kita kemudian didatangi musuh, dijajah, pas diperangi. Oh, mari kita masuk ke rumah ibadah, berdoa sama-sama. Kita doakan mereka yang telah membunuh saudara-saudara kita, yang telah merampok harta kita, yang telah menjajah negara kita ini, yang telah menghancurkan ibu kota negara. Kita doakan supaya Tuhan memberikan. Tuhan mengatakan apa? Ini apa? Kamu itu menjadi pemimpin, bukan menjadi oknum manusia yang letoi di atas muka bumi. Karena kalau ini yang terjadi, maka nubuatan Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan mendatangkan hukum-hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa, maka itu tidak akan mungkin terkabulkan. Menjadi pemimpin di atas muka bumi, maka tidak akan mungkin terkabulkan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena hidup penuh dengan kemunafikan. Itu munafik itu. Kenapa? Karena pada prinsip ketegasan. Jangankan dalam masyarakat sosial, dalam rumah tangga saja. Dalam rumah tangga, ayah, ibu, 3 bersaudara. Yang jahat ini pasti sering dimusuhin, bukan dikasihi. Lihat aja dalam rumah tangga. Yang paling jahat dalam rumah tangga, paling dimusuhi, tiap hari digosipin, tiap hari disudutkan. Kenapa? Jahat. Ini tidak. Kasihilah orang jahat, kasihilah musuhmu. Munafik itu tidak cocok dengan kodrati manusia. Manusia itu ketika dikatakan suatu hukum, manusia itu cenderung untuk melanggar kepada hukum itu sendiri. Nah, ini apa? Itu disebabkan karena kebiasaan dari sejak semula. Hukum Tuhan dianggap kematian, hukum Paulus dianggap kehidupan. Ini yang terjadi. Jadi kalau saudara mengatakan 10 hukum dilaksanakan, lalu kemudian kita lengkapi dengan kasih, Anda salah. Ibarat kata ada kendaraan mobil, Anda gunakan paketkan dengan ban sepeda, nggak cocok dia. Yang kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, itu ketaatan dalam menjalankan dengan setiap perintah-perintah Tuhan. Ulangan itu. Kasih yang dimaksud ini adalah ada perintah Tuhan. Itu sudah menggenapi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Bukan kasih memaafkan dalam arti kata seperti yang Anda jabarkan, bukan kayak begitu. Ya, jadi kembali kepada tema 30 detik terakhir, saya katakan begini, bahwasanya apa yang dilakoni iblis terhadap Adam, terhadap Hawa, itu yang dilakukan kemudian, mohon maaf, ini yang dilakukan kemudian Paulus di dalam ajaran Kristen. Apa pembuktiannya? Dahulu aku hidup hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup fitnah. Roma 7 nomor 9. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Fitnah. Ini fitnah yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Paulus
Paulus berhasil kemudian menggodai Kristen-Kristen sehingga percaya kepada bisikan-bisikan Paulus. Saya ulang, Roma 7 nomor 9 nomor 10. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang hukum Taurat, dosa mulai hidup. Fitnah. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Fitnah. Dia sendiri sadar untuk memperoleh hidup harus taat kepada perintah Tuhan, tapi dia mencoba memfitnah Tuhan dengan mengatakan ternyata bagiku justru hal itu membawa kepada kematian. Ketaatan kepada perintah Tuhan dalam hukum Taurat menurut Paulus justru membawa kepada kematian, persis dengan cara iblis di dalam menggoda Adam dan istrinya alaihissalam. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi aku tanggapi sedikit ya. Silakan. Tentang ini. Jadi yang dimaksud Bang Suma, apakah kita adilkah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Jadi kalau ada orang umpamanya menusuk saudaranya Bang Suma, umpamanya ini, ya, atau Bang Suma menusuk saudara saya, apakah saya juga harus membalas menusuk mata saudara Bang Suma? Apakah seperti itu ajarannya yang benar? Kalau memang ajaran itu harus dilakukan seperti yang dimaksudkan Bang Suma, maka di dunia ini sudah ada orang yang cacat, sudah banyak orang yang cacat, ya, atau karena mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, bagaimana ini dunia ini kalau seperti itu? Karena bagaimana yang saya tahu di dalam 10 perintah Allah ini, ya, kita baca, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh. Di 10 perintah Allah ini, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengingini. Itulah ajaran yang seharusnya manusia terapkan itu di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak merugikan orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Itu yang dimasukkan dengan 10 perintah Allah ini. Nah, yang saya tahu juga di kitabnya Bang Suma itu ada ini tertulis kalau tidak salah. Saya pernah dengar kan ini tertulis tapi secara terpisah. Itu kan ajaran yang benar, yang baik, yang seharusnya kita apa? Kita ikuti, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus datang menyempurnakannya, tambah dengan hukum kasih. Tetapi bagi orang yang melanggar, ya pasti semua ada konsekuensinya. Karena Tuhan itu adil, bukan kita manusia membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam peraturan bangsa kita pun ini ada aturannya, ada hukumannya kalau orang melakukan hal seperti itu. Ada hukumnya. Jadi semua pelanggaran ada konsekuensinya, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ya kita mengasihi dia, tetapi masalah aturan hukum itu ada. Itu loh Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ketika ada perintah Tuhan, Ulangan 19:21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Kepada siapa? Kepada pembunuh. Jangan merasa sayang kepada pembunuh. Hukum Tuhan harus digalakkan. Itu maksudnya. Maka pembunuh harus dibayar dengan membunuh. Dengan demikian bukan berarti kita mengajarkan sesuatu di luar konteks kasih, tidak. Justru ini kasih. Kalau sudah ada perintah seperti yang apa yang Anda uraikan dalam Keluaran 20, jangan membunuh. Apa maksudnya jangan membunuh? Supaya kamu jangan dibunuh. Perintahnya, bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 19, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya ada satu yang baik. Jika engkau ingin memperoleh hidup, turutilah semua perintah Allah. Turutilah semua firman Tuhan, turutilah semua perintah Elohim. Kata siapa? Kata Yesus. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka ikutilah, turutilah segala perintah Elohim. Salah satu perintah Elohim itu adalah nyawa ganti nyawa. Itu perintah Elohim.
Keluaran 20 kan jelas itu. Jangan membunuh. Kenapa? Karena kapan ada yang membunuh, maka berlaku nyawa ganti nyawa. Ada orang ingin membunuh, tapi karena ada firman Tuhan, barang siapa yang membunuh maka bunuhlah. Maka orang yang punya niatan membunuh tadi tidak jadi. Tapi kalau dikatakan pembunuh dikasihi, pembunuh dimaafkan, ditebas. Lawang orang saya dimaafkan kok nanti. Tidak bisa. Itu ajaran tipuan supaya orang saling membunuh dan dimaafkan. Melanggar firman Tuhan dianggap sebuah kebenaran. Firman Tuhannya, jangan engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku. Ini ada perintah. Jangan engkau sayang sebab berlaku. Nefes dalam bahasa Ibrani, berlaku. Bagaimana kemudian nyawa diganti nyawa? Tidak bisa kita mengkiri hal ini. Ini firman menurut kaidah yang ada di dalam hukum Taurat. Nyawa ganti nyawa. Jadi kalau ada yang membunuh jangan dimaafkan. Hukum Tuhan harus ditegakkan. Bunuh kalau ada yang membunuh, maka oknum lain, orang-orang lain pun tidak akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Kenapa bukan kaidah memaafkan itu yang menjadi solusi? Kenapa? Karena tidak semua kemudian orang bisa memaafkan. Kalau ada yang memaafkan, subhanallah, itu luar biasa. Dan itu terjadi dalam keluarga saya. Tahun 2020 kakak kandung saya dibunuh. Apa kata orang tua saya ketika masa ingin bergejolak pada saat itu? Andai saja itu bisa sampai pecah pada saat itu, maka apa yang terjadi? Terjadi perang besar-besaran. Tapi bapak saya kemudian begitu ada babinsa, begitu ada dari pihak polsek, kemudian orang sudah lengkap dengan senjata. Alhamdulillah ayah saya mengatakan apa? Saya ikhlas dengan kematian anak-anakku. Semoga ini menjadi ajang jihad buat beliau. Tidak usah diperpanjang karena ini negara hukum. Saya sudah memaafkan, semoga mendapat hidayah. Itu orang tua saya. Tapi tidak kemudian menjadi dan mengikuti hal tersebut. Oleh karena itu hukum Tuhan harus menjadi patron, nyawa ganti nyawa, supaya orang lain kemudian tidak memudahkan untuk menghilangkan nyawa sesamanya manusia. Itu dia. Nah, oleh karena itu saudara saya, sabar sedikit lagi. Ketika kemudian saudara mengatakan bahwa di ajaran kami mengajarkan kasih seperti ini, tapi sayangnya itu tidak bisa dijadikan sebagai asas, sebagai hukum. Sementara yang Anda lakukan sekarang ini adalah bagaimana menganggap perintah-perintah Tuhan itu adalah seperti yang diperintahkan kemudian oleh Paulus. Hukum Tuhan itu yang datang kepada Musa tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah yang datang kepada Paulus. Itu intinya di dalam agama Kristen. Silakan. Oke, sebelumnya saya turut bela sungkawa dengan saudara Bang Suma. Tetapi yang dimasukkan tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yahweh Elohim itu suruh membalas membunuh di mana dalilnya Bang Suma? Saya belum pernah mendapatkan bahwa Tuhan itu menyuruh balas dengan bunuh gitu loh Bang Suma. Kalau mungkin Bang Suma pernah mendapatkan ayat itu, ya cobalah kasih ke saya. Mungkin saya belum pernah membaca. Ulangan 19. Ya, apa katanya data situ? Nomor 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini berlaku. Dan kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Tuhan itu batal. Ulangan 19 ayat berapa? Ini mengenai apa nih ceritanya? 21. Ulangan 19 ayat 21. Apa nih? Janganlah matamu berbelas kasihan, tetapi nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti gigi, kaki ganti kaki. Ya, ini mengenai kota perlindungan. Kita harus baca Bang Suma ini dari ayat 1-nya ya sampai
perikopnya itu baru kita lebih paham. Kalau hanya seperti ini nanti kita gagal paham memang, gitu loh. Ada maksudnya di situ. Nah, tapi seumpamanya memang seperti itu, makanya Yesus datang untuk apa? Dengan hukum kasihnya, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau jadi seperti itu, maka dunia ini sampai kiamat pun memang tidak akan aman-aman, karena selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya seperti itu. Lanjutlah. Oke, baik. Nah, di sini salah kaprahnya karena dianggap bahwa hukum terhadap pelaku pembunuhan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Padahal ini bukan sebuah kejahatan. Ini terapi terhadap kejahatan itu supaya tidak dilakukan berulang. Sekarang kalau ada orang membunuh, lalu kemudian dia dimaafkan, bisa jadi besok membunuh lagi, dimaafkan lagi, membunuh lagi, dimaafkan lagi, sampai kepada yang memaafkan pun dibunuhnya. Ini maksudnya data dari kitabnya orang Yahudi ini, bahwasanya ketika ada perintah, maka kamu harus memperlakukan sebagaimana yang diperlakukan saudaranya, demikianlah harus kau balas kejahatan itu di tengah-tengahmu. Ini firman Tuhan. Jangan engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Jadi kalau ada pelaku pembunuhan, bukan dibalas dengan kejahatan, tidak. Makanya tidak barbar. Di hukum syariat Islam tidak boleh kemudian pembunuh habis itu begitu kita temukan di jalan langsung dibunuh, nggak begitu. Ada kaidah, makanya disebut syariat. Syariat, makanya dikatakan hukum syariat. Berbicara mengenai hukum syariat, maka di situ ada pengadilan, ada keadilan, ada hakim-hakim dan seterusnya. Makanya dalam hukum Torah terkait dengan mahkamah agama. Kalau di Kristen kan nggak ada tuh. Kalau di hukum Taurat ada mahkamah agama yang terkait dengan hukum-hukum Tuhan. Ada peradilan dan seterusnya. Ini yang dimaksud, bukan ajaran kasih ada pembunuh dimaafkan. Bukan kayak begitu. Itu tidak bisa dijadikan hukum asas, karena tidak semua orang bisa menerima itu. Tapi kalaupun ada, alhamdulillah. Tapi apakah pelakunya kemudian bisa dijamin tidak melakukan pembunuhan berikutnya? Nah, oleh karena itu harus berlaku nyawa ganti nyawa, supaya pelaku ini sebelum dia membunuh sudah sadar duluan. Kalau kamu membunuh, aku tembak kepala kau. Yang nggak membunuh lah. Kalau kau membunuh, aku maafkan kau membunuh. Ya membunuhlah. Ini ajaran pembiaran sebenarnya. Pembiaran. Kalau ada orang melakukan kejahatan terus kemudian dimaafkan, itu pembiaran. Yang benar itu kalau ada pelaku kejahatan, diberi supaya dia itu jerah melakukan kejahatan itu. Jadi sebelum dia melakukan kejahatan, diajarin, kamu kalau membunuh, kamu kena hukuman membunuh. Kenapa? Ada dalilnya, ada perintahnya, ada hukum syar'inya, ada hukum negaranya yang mengatakan nyawa ganti nyawa. Wah, berpikir untuk melakukan pembunuhan. Nah, tapi kalau tidak ada itu, kamu ingin membunuh, iya membunuh, ya kan hukum kasih yang berlaku. Apa itu, Bung? Kalau kau dibunuh, kasihi, doakan orang yang menganiaya kamu. Berarti ya boleh dong, kan nanti saya akan didoakan. Ini pembiaran. Inilah yang disebut ajaran setan yang terbungkus kebaikan. Ajaran Tuhan itu tegas. Ketika Tuhan mengatakan bunuh sekampung, bunuh sekampung. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas dalam, ya bunuh sekampung. Mau dia binatang, mau dia apapun di dalam, kalau perintah Tuhan bunuh. Kenapa? Karena otoritas tertinggi Tuhan, bukan otoritas tertinggi itu manusia. Nah, sedangkan kalau kita berbicara ajaran kasih, Bung, apa yang diimani oleh Kristen itu jauh daripada nilai kasih itu sendiri. Contoh, tak kasih lagi, tak ulang lagi. Ajaran kasih kepada Tuhan sesuai hukum utama dan terutama menurut Yesus adalah kasih kepada Tuhan. Mari kita cari lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga. Kita akan temukan pada lembaran kitab Ulangan 11 nomor 1. Ternyata kasih kepada Tuhan adalah tekun dengan setia menjaga kewajiban mentaati segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, ketentuan Tuhan. Lolos dari itu baru disebut lolos dari hukum utama dan terutama. Kalau tidak, berarti dia hanya munafik. Mengajarkan kasih tapi kepada Tuhan aja tidak kasih. Apa buktinya? Hukum
hukum Tuhan dianggap sampah, hukum Tuhan dianggap sangat maut, hukum Tuhan dianggap membawa kematian. Lalu kalau kepada Tuhan saja tidak taat, lalu apa di mulut itu? Kasih-kasih. Palsu berarti, palsu. Karena kasih kepada Tuhan menurut Yesus adalah mentaati segala perintah Tuhan. Kristen mentaati tidak? Tidak. Kenapa? Karena Kristen lebih taat kepada Paulus. Paulus lah yang mengajarkan untuk membumi hanguskan hukum-hukum Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapan. Kalau itu digalakkan oleh orang Kristen, maka mustahil ada orang Kristen menyembah Yesus. Mustahil. Jangan ada ilah lain di hadapannya. Apakah kalian membentuk ilah selain daripada ilah Elohim yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Orang Kristen mengatakan dengan muka tebal, tidak bung, kami tidak membentuk ilah-ilah lain, kami menyembah kepada Elohim, kami menyembah kepada Hasem. Lalu Yesus, Yesus itu sambil kepada Yesus itu ilah Elohim bung, yang datang ngambil rupa manusia. Ini cara ular tua itu gitu. Jadi Yesus itu manusia bung ketika di dunia, tapi ketika naik di surga kembali ke jadi Elohim. Aduh, ini ajaran dari mana? Tuhan Bani Israel kok bisa berubah jadi makhluk bukan Tuhan? Ini coba disadari poin itu. Disadari aja poin itu. Benar tidak jangan ada ilah lain, tetapi membentuk anak Maria yang dilahirkan, yang dipotong nanatnya, yang disunat, kemudian yang netek ke ibunya, lalu pernah dibunuh oleh orang Yahudi, orang Roma, lalu dianggap Tuhannya Bani Israel. Apakah itu bisa? Tidak bisa. Tapi karena dibungkus seperti iblis membungkus keselamatan kepada Adam dan Hawa, maka semuanya terasa indah. Menyembah Yesus akan sudah benar, mengajarkan kasih seakan-akan sudah benar-benar kasih, padahal tidak disadari. Layaknya Adam dan Hawa, mereka makan buah ilmu pengetahuan, tidak sadar kalau ternyata mereka masuk dalam cengkeraman iblis. Tolong dipahami dan dibantah data-data saya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini Bang Suma ya, yang dimaksud Bang Suma itu ada benarnya. Saya bilang ada benarnya, tetapi juga ada salahnya gitu. Yang salahnya semua dirangkum, seakan-akan Yesus ajaran kasih itu salah. Kalau kita tahu bagaimana memang pada waktu itu bangsa Israel kalau mendapati orang yang melakukan kesalahan, ya mereka itu langsung meraja yang kedapatan berdosa mati. Itu kejam apa tidak? Itu kejam banget ya. Bagaimana kita melihat ada seorang perempuan yang kedapatan berzina waktu di zamannya Yesus ya, dan orang-orang membawa perempuan ini kepada siapa? Kepada Yesus. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Ya, mereka kan pada waktu itu mau melempari perempuan ini dengan batu ya, tetapi apa kata Yesus? Ya, mereka berkumpul di situ dan kata Yesus begini, jika orang pada waktu itu, dan apa yang terjadi? Yang terjadi teman-teman, orang-orang itu sadar karena mereka pun semua sudah pernah melakukan dosa, dan mereka pun tidak melempari perempuan itu dengan batu, karena ajaran Yesuslah yang membuat mereka sadar, karena mereka juga sudah berdosa. Memang kalau kita mau ikut kitab Taurat seperti Bang Suma katakan, itu ada benarnya ya, nyawa ganti nyawa, padahal sudah ada 10 perintah Allah di situ tertulis, tetapi manusialah yang melanggarnya itu. Mereka mengikuti adat istiadat mereka sendiri, mau menghukum dengan hukuman mereka sendiri, padahal sudah diberikan 10 perintah Allah. Di situ ada jangan membunuh. Jadi yang salah siapa? Apakah Tuhan memberikan hukum ini salah sehingga mereka harus membunuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Itu sudah ada hukumnya, karena itu berjalan terus sampai di zamannya Yesus ya. Makanya Yesus menyetop itu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu hukum kasih Yesus. Karena apa yang dikatakan Yesus begini kepada murid-muridnya? Benar kata Bang Suma bilang tadi, jika kamu mengasihiku, ini kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa perintah itu?
Itu 10 perintah yang tertulis, itulah perintah Tuhan yang harus manusia terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari dan berusahalah lakukan itu. Kalaupun mereka melanggar, itu ada hukumannya. Nanti setiap manusia pada akhirnya akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Bukan tidak ada hukuman, semua akan dihakimi. Begitu Bang Zuma. Untuk Paulus, dari tadi saya sudah katakan Bang Zuma ya, selalu saya lihat teman-teman selalu menyalahkan Paulus. Memang kita tahu ya, sebelum Paulus itu sebelum dia bertobat ya, dia itu orang yang jahat ya, orang yang jahat yang mengejar-ngejar murid-murid Yesus untuk dibunuh oleh Rasul Paulus. Tetapi karena dia bertobat, dia pun rela mati untuk mengabarkan Injil kebenaran Yesus Tuhan yang penuh kasih itu. Itu yang saya tahu Bang Zuma ya. Jadi teman-teman muslim yang mungkin tidak paham dengan ayat yang selalu dibawakan ini ya, untuk diprintir, untuk dibelokkan, saya bilang kita belajar lagi dan belajar memahami itu. Ya, saya tidak mau berdebat-debat dengan sebenarnya saya nggak mau berdebat lagi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau hal yang baik, Bang Yosi, saya berusaha tapi untuk izin sebentar Bang Yosi ya, kirain mau udah untuk maju meluruskan lagi. ini Bang, karena inilah keyakinan yang saya yakini. Begitu. Kedengeran kah suaraku? Oke, silakan Bang. Ya, sebentar, izin menyapa dulu. Bentar. Bang Yosi pakai sound card ya? Enggak, pakai mic aja, karena kalau tadi kan nggak terlalu kedengaran suara saya, kecil katanya. Ini aja masih kecil juga sih sebenarnya. Oh ya? Banget. Iya. Iya ya, sorry ya kalau kecil ya. Oke, ya udah Ustadz Alif, silahkan Ustadz Alif. Ya, oke, baik. Maksudnya izin menyapa dulu Pak Budizang yang sudah naik. Selamat malam, Muslim atau Kristen? Halo, malam. Saya Kristen. Selamat malam. Selamat malam, Shalom. Biar enak jelas. Kalau ada dua Kristen, nanti kalau ingin ikut berdiskusi dengan Pak Yosi ya. Lanjut Gurunda. Oke, mungkin saya juga nggak lama-lama di sini karena besok saya ibadah. Waktu pun saya ini mau beristirahat bentar lagi. Tapi lanjut aja dulu. Nanti ada Bang Budizang. Ya. Oke, lanjut. Oke. Bang Yosi, saya pingin penjelasan dari saudara saya ini ya, terkait dengan pengakuan Paulus di dalam Roma 7. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Yang ingin saya tahu dari pernyataan Paulus ini, itu yang ngajarin Paulus seperti itu siapa? Termasuk dalam di dalam pengajaran beliau, ia mengatakan di Yakobus 2 ya, bagaimana dia kemudian mengajarkan bahwa percuma menjalankan hukum Taurat, apabila satu ditinggalkan maka semuanya gagal. Ini pengajaran Paulus juga. Saya ingin tahu ini Paulus dapat ilmu dari mana pernyataan-pernyataan seperti ini? Ada enggak Yakobus 2 nomor 10? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap keseluruhannya. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Karena kalau tidak ada, maka saya katakan dia sama seperti iblis yang menyesatkan Adam alaihissalam tanpa dasar firman Tuhan. Dia mengatakan justru tahuan itulah yang menghidupkan. Dan Tuhan mengatakan, apabila kau makan hari ini, maka hari ini juga kau mati. Kata iblis, tidak. Apabila kau makan, justru kau hidup yang kekal. Nah sekarang Paulusnya mengatakan, barang siapa yang menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Paulus ini dapat ilmu dari mana? Kok saya mencium ada aroma ya, terjeda, mungkin ada telepon. Mungkin Bang Zuma ini ada telepon ini. Boleh saya tanggapi enggak? Mohon ditunggu saja. Paulus mengatakan ini. Tunggu aja sebentar. Ya. Oke. Iya, silakan. Jadi sebenarnya ya, kalau kita pahami
apa yang dikatakan Paulus itu sangat luar biasa. Sehingga kita tidak melakukan hanya 9 perintah aja, gitu kan. Kita berusaha melakukan itu semua. Perintah, bukan hanya satu nggak dilakukan. Itu benar juga dikatakan Paulus. Ya, untuk apa? Untuk kita berpikir sehingga tidak ada cacat untuk melakukan perintah yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Dan kita manusia memang tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha menjadi sempurna. Seperti ada yang tertulis juga, saudara, ya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Kita manusia berdosa, memang tidak luput dari kesalahan, tapi kita harus berusaha untuk melakukan hal yang baik, perintah Tuhan ini di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita akan disempurnakan nanti. Walaupun kita memang tidak sempurna, tetapi kita harus berusaha, bukan diam di tempat. Begitu Bang Suma. Jadi sebelum aku turun sebentar ya, ada sini kan ada Pak Budi Sang. Soalnya sorry. Juga Ternyata tinggal 23%, dan saya pun sebentar akan beristirahat mungkin ya, karena besok mau ibadah saya. Ibadah Sabat. Oke, Bung. Saya tanggapi dulu yang tadi ya. Jadi ada satu hal yang kelihatannya tidak terekam di memori saudara Yosi terkait dengan pengajaran Paulus yang mengatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Anda sedang bernarasi menyampaikan bahwa Paulus mengajarkan bahwa kita harus hidup tunduk di bawah hukum Taurat. Itu cara Paulus, sama seperti iblis yang ada di dalam di Taman Eden dalam menyesatkan. Jadi kalau Anda membaca perintah-perintah Paulus, kita harus taat kepada hukum Taurat, sebab tidak ada keselamatan dalam tidak menjalankan hukum Taurat. Saya kasih resepnya. Paulus melakukan itu karena sedang menipu orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Pakai narasi, jangan ada kebencian. Saya hanya mengajarkan edukasi yang ada di dalam kitab saudara. Terhadap orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup. Jadi aku nyamar-nyamar seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sama iblis masuk ke Indonesia, saya menggunakan kata Allah meskipun saya tidak menyembah kepada Allah. Saya menggunakan kata Alkitab meskipun saya tidak beriman kepada Al-Quran. Saya mengatakan kata Rasul kepada Paulus meskipun saya tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semua saya gunakan atribut-atribut itu untuk menyesatkan dan memenangkan banyak orang masuk ke neraka bersama-sama dengan aku. Sadari itu, bro. Sadari. Anda ditampar oleh pengakuan Paulus itu sendiri. Jadi kalau hari ini Anda berbangga dengan menjadi seorang Kristen, ajaran kasih, ajaran ini, ajaran itu, dan ono-ono, itu lucu-lucuan aja bagi saya. Kenapa? Saya paham Bible, saya ngerti Bible, saya ngerti sejarah kekristenan, saya paham. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan, oh kita menjalankan hukum Taurat, kata siapa? Hukum pertama aja, jangan ada ilah lain. Anda mendudukkan anak manusia Yesus menggantikan Tuhannya Abraham. Anda tidak sadar kenapa Anda diselimuti oleh doktrin cerdik seperti ular, cerdik seperti iblis. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Pada saat ilah Elohim mengajarkan itu kepada Nabi Musa, Tuhan pada saat itu laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa dengan manusia. Bahkan Hosea 11:9, Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Dalam Bilangan 23 nomor 19 juga dikatakan demikian. Tapi Yesus, adakah orang yang bisa menyangkal Yesus itu bukan manusia? Kalau ada, tunjukkan di hadapan saya ingin belajar sama dia.
Paling-paling dia akan mengatakan, oh iya Bang Suma, Yesus itu memang manusia 100% Bang Suma. Lalu akan tetapi dia juga Tuhan. Aduh, ini cara-cara iblis. Adam mengatakan, wahai ular tua, Tuhanku mengatakan, barang siapa jika kalian makan buah ilmu pengetahuan, kalian akan mati hari ini juga. Iblis mengatakan apa? Betul Adam, tapi kalau kau makan juga hari ini juga kamu tidak akan mati. Jadi 100% mati, 100% hidup. Apa itu? PLN, mati lampu, kadang mati, kadang nyala. Inilah yang terjadi terhadap iman saudara. Saya bukan menghakimi, tapi itu fakta. Itu fakta. Jangan ada ilah lain. Berarti mau dia lahir tanpa ayah, mau dia lahir tanpa ibu, mau dia tidak lahir sekalipun, hanya seketika jatuh dari langit menjadi bertumbuh dewasa di tengah-tengah Bani Israel dan berkata sambil tertawa, hahaha, aku Yesus, bukan lahir dari perawan, bukan lahir dari laki, bukan lahir dari manusia. Ibu nggak ada, ayah nggak ada, paman nggak ada, tidak ada, pokoknya silsilah. Saya adalah Yesus, saya adalah pencipta langit dan bumi. Tidak akan merubah manusia Yesus itu menjadi pencipta. Kenapa? Dia sedang menyatakan firman Tuhan. Tapi hari ini lantang orang Kristen mengatakan jangan ada ilah lain. Maksudnya jangan nyembah Tuhannya umat Islam, jangan nyembah Tuhannya umat Buddha, jangan menyembah Tuhannya umat Hindu, tapi sembahan Tuhannya orang Yahudi. Siapa? Yesus. Aduh, pukul kepala pakai kapak. Itu tidak akan mungkin. Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang dilantik pada abad ketiga Masehi, Tuhan yang dilantik pada saat konsili, yang tadinya hanya diimani sebagai penyampai firman. Berubah zaman, agama Kristen dijadikan sebagai agama resmi kekaisaran Romawi penguasa kala itu. Dilantilah anak Maria ini menjadi Tuhan, dijual sampai ke Belanda, ke Portugis Belanda, kompak masuk ke Nusantara, mengajari orang pribumi menyembah kepada manusia. Jangan ada ilah lain. Tapi kemudian dikatakan, oh Yesus bukan ilah lain, dia 100% manusia. Tapi ingat Bang Suma, sebelah badannya itu juga 100% Tuhan. Hanya orang yang bocor halus yang bisa menerima konsep itu. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Zuma. Jadi gini Bang Zuma ada benarnya saya bilang, tetapi ada juga salahnya. Kadang Bang Zuma ini lucu. Tapi saya suka sebenarnya supaya teman-teman juga yang Kristen ya, supaya juga berpikir ya. Kenapa saya suka juga dengan diskusi ini? Supaya juga teman-teman Kristen ataupun teman Muslim menyelidiki kitab-kitabnya masing-masing. Apakah yang kita bawakan di atas ini benar atau salah ya gitu. Tetapi saya mau tanggapi dulu apa yang dikatakan Bang Suma. Memang betul yang dikatakan ya di dalam kitab Taurat itu ya, memang dia yang datang ya, inilah bukan manusia. Memang dikatakan di dalam kitab Taurat, aku bukan manusia, bukan ini, tetapi dia menyatakan dirinya di kitab Injil, dia datang sebagai manusia. Itu jelas dikatakan. Makanya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa menjadi sesuai dengan apa keinginan dia itu berkuasa. Dia melakukan kehendak dia, bukan kita manusia untuk membatas-batasi kok Tuhan bisa jadi ini, Tuhan bisa jadi itu. Berarti yang Tuhan itu sebenarnya siapa? Kita ini hanya manusia ya. Jadi bagaimana di Filipi 1 ya, Filipi 2 ayat 7 dan 8, Allah itu yang tertulis. Dan bagaimana kita melihat dia Alfa dan Omega ya, dia adalah Tuhan ya, di Yohanes 13:13-14 itu semua nyata bahwa dia memang adalah Tuhan. Yang bagaimana dunia ini belum ada, Yesus ini sudah ada. Itu semua ada tertulis dalam Alkitab Bang Zuma. Makanya kita kalau baca Alkitab itu, kita harus pahami, berdoa kepada Tuhan sehingga kita diberikan pemahaman yang baik. Begitu saudara. Oke, saudara Yosi, saya maklum layaknya Adam dan Hawa sebelum Tuhan menginterogasi mereka berleha-leha. Kenapa? Karena pada saat itu betul mereka belum dimatikan oleh Tuhan. Mereka berleha, oh ternyata ini betul. Tapi ketika Tuhan datang kemudian mereka sembunyi.
Ketika kemudian Yesus nanti datang di akhir zaman, kalian akan sembunyi. Wahai Yosi dan teman-teman Kristen lain akan diseru, siapa yang memerintahkan kalian menyembahku? Saya ingin lihat wajah teman-teman Kristen, wajah pendeta menjawab apa ketika ditanya oleh Yesus. Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes, itu pasti ditanyai. Kenapa bisa? Karena pola, lagi-lagi pola saya katakan, kerangka apa yang akan Yesus pertanyakan di akhir zaman itu hanya terkait dengan firman yang pernah ia uraikan ketika diterangkan dalam Yohanes 12, ketika ia datang kelak, dia barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Coba bayangkan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Sekarang mari kita lihat, umat Kristen atau umat Islam yang menolak Yesus. Ketika Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, kami terima. Kristen pun mengaku di mulutnya, kami juga terima Bang Suma, tapi faktanya kalian menganggap dialah yang sang maha memiliki kehendak. Berarti Anda menolaknya. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, umat Islam menerima itu karena memang dia hanya utusan. Orang Kristen pun ikut-ikutan, kami juga menerima kok, memang Yesus itu tidak bisa membuat apa-apa dari dirinya sendiri, tapi kan itu sisi manusianya. Coba dua, ketika Yesus mengatakan, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Umat Islam menolak enggak itu? Tidak, umat Islam mengimani memang dia adalah penyampai firman. Tapi ketika orang Kristen yang ditanya, kami juga menerima Bang Suma, memang Yesus tidak bisa berbuat apa, berkata-kata dari dirinya. Kenapa? Karena dia itu manusia 100%. Katanya dia sang firman jadi manusia. Ini dia, ketika barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, kata Yesus, yaitu firman yang pernah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang firman yang datang ketika Yesus berdakwah 3 tahun lamanya, firman penyampaian Yesus yang manakah yang akan membuat orang-orang Kristen masuk ke dalam surga? Ada yang bisa tunjukkan ke saya? Tadi yang dibawa Filipi 2, Filipi 1, yang dibawa Yakobus, yang dibawa lagi apa? Galatia, yang dibawa apa lagi? Surah-surah Paulus yang dibawa. Sedangkan yang menjadi acuan hukum yang akan menjadi hakim di akhir zaman, kata Yesus, adalah firman yang terlontar dari mulutnya Yesus, bukan perkataan Paulus yang terlontar dari mulut Paulus. Sedangkan Yesus dianggap Tuhan karena dari ajaran Paulus itu sendiri. Makanya tadi apa yang saya katakan, ini sama kejadian Adam dengan iblis, antara Yesus dan Paulus. Mengajarkan B, Tuhannya iblisnya mengajarkan B, sama, persis sama. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa yang menjadi hakim? Paulus? Bukan. Di Perjanjian Baru? Bukan. Kasih, ajaran kasih? Bukan. Lalu apa yang menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman menurut Yesus? Kata Yesus, sudah ada hakimnya coy, yaitu firman yang telah aku sampaikan ketika aku datang 3 tahun. Itulah semua firman yang aku sampaikan kepada Bani Israel yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Nah coba, Bang Suma dipanggil dihakimi sama Yesus. Bang Suma maju ke depan. Iya bro, ada apa? Yuk kenapa nggak menyembah aku bro? Coba tunjukkan firmanmu ketika engkau datang ada perintah untuk menyembahmu. Memang nggak ada sih. Salah nggak saya nggak nyembah kau? Oh tidak dong, saya kan memang manusia. Tepuk tangan untuk Bang Suma kalau gitu. Lolos. Saudara Yosi dipanggil. Yosi ini yang ganteng kali ini maju ke depan. Iya saya Tuhan Yesus. Loh kok panggil Tuhan? Tadi ketika belum akhir zaman kok panggil aku Tuhan? Panggil Tuhan dong. Iya Tuhan Yesus, maju sini. Yang mengajarin kamu menganggap saya Tuhan, inkarnasi Tuhannya Bani Israel itu sopore. Siapa ya? Maaf, kota saya habis. Apa yang Anda akan jawab di hadapan Yesus ketika Anda dihakimi? Siapa yang ngajarin kamu menuhankan aku? Mana firmanku yang datang kepada Bani Israel itu, yang kuajarin sama 3 tahun kepada Bani Israel di Galilea, Injil kerajaan Allah,
Filipus aku panggil, dia ikuti aku, ikutlah denganku, ajarkan ajaran Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Nah ente kamu Yosi saudara nyembahku itu terima dari Injil sopo? Ini bukan candaan, ini fakta yang akan kita hadapi kelak kalau Anda beriman kepada pengakuan Yesus. Saya mah santai aja karena Tuhanku Allah. Tapi ente saudaraku, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka ketika aku berada di tengah-tengah mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ini bahaya kalau seperti itu adanya. Kenapa? Karena Anda akan dihakimi. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima firmanku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Subhanallah. Bersiap-siaplah saudara Yosi, ketika Anda masih menjadi orang Kristen, percaya sama saya, tak ada firman dari Yesus yang memerintahkan menyembah dirinya, tak ada firman dari Yesus yang mengajarkan beribadah hari Jumat, tak ada firman dari Yesus yang mengajarkan untuk ikut kepada pendeta, pastor gereja, perjanjian baru dan seterusnya. Perintah Yesus hanya mentaati firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, itu pun hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke. Kumaha Bang Suma Jadi gini Bang Suma ya. Ya lanjut. Memang benar apa yang dikatakan Bang Suma, ada benarnya. Makanya saya bilang ada benarnya, tapi ada juga salahnya. Yang salah ini memang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itulah yang salah sebenarnya. Tapi yang perintah-perintah yang sudah Yesus katakan tadi, yang sudah Bang Suma bahkan tadi, itu sudah benar. Makanya saya juga naik ke atas ini supaya Bang Suma siapa tahu mau menerima Yesus adalah Tuhan yang bagaimana dia ada sebelum dunia ini ada. Makanya saya mengasihi teman-teman yang ada di sini ya, sehingga saya berani naik di sini untuk apa? Berdiskusi yang baik. Saya naik sini berdiskusi yang baik dan juga sopan ya. Tapi saya juga kadang ketawa ya, kadang Bang Suma bernarasi, kadang ada lucu-lucunya. Tetapi untuk itu Bang Suma ya, kita pelajari yang benar, memahami tentang Yesus ini, Tuhan kita yang bagaimana dia akan datang kedua kali menjemput umat-umat yang setia, yang percaya kepadanya. Makanya Bang Suma, saya datang sini supaya mungkin Bang Suma dapat mujizat ya, dan teman-teman yang lain, sehingga menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat semua manusia. Itu sih. Tapi sebelum saya turun Bang Suma, saya berterima kasih untuk teman-teman yang di sini. Yang mohon maaf kalau saya punya salah ya. Kalau ada kata-kata yang mungkin menyakiti teman-teman yang ada di sini, saya minta maaf dan seribu maaf. Dan di sini ada saudara kita sini Bang Budisang yang mungkin akan melanjutkan ini, karena mengingat waktu ini dan juga HP saya sudah lowbat banget karena saya pakai mic ini langsung sambung ke perangkat ini, nggak bisa charger. Jadi minta maaf, saya akan turun ya teman-teman. Minta maaf kalau saya punya salah ya, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Bang Suma, ya, terima bang, kasih ya Bang sama-sama Suma, Bang, saya pun. Dan juga teman-teman yang lain ya. Saya terima kasih Bang Yosi. Iya, terima kasih semua. Ya, sehat terus, panjang umur Bang Yosi. Sehat Bang. Oke. Tadi Bang Yosi turun. Pak Juma harus menerima gaji, menerima Yesus. Apa sih menerima? Iya, menerima Yesus. Dipaketi nanti. Oke, bentar, ini ada Budizang. Bentar, ini Budizang. Halo Pak Budizang. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat bergabung ya. Maaf dari tadi belum disapa sama hostnya. Oh, sudah. Oke, mau Pak Budisang ini mau melanjutkan diskusi antara Bang Zuma sama Bang Yosi atau punya tema lain untuk didiskusikan? Ya itu aja temanya, menerima Lanjut. Yesus. Lanjut saja. Ya itu menerima Yesus sebagai apa Pak Budi? Lanjutin Pak Budi, silakan. Ya, tadi saya
sampaikan ya, tadi Bang Juma ada berkata tentang kasih dulu ya. Kita bicara tentang kasih dan tadi mengatakan bahwa kalau kita membunuh, kita balas membunuh, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, gigi ganti gigi. Nah, jadi sebenarnya di dalam ajaran kekristenan berbicara tentang kasih bukan berarti kita membiarkan diri kita mati konyol seperti itu ya, tetapi kita tahu bahwa di dalam hukum Indonesia ada, dan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan, ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, bukan berarti mata ganti mata, tangan ganti tangan, dia membunuh, kita membalas membunuh. Tidak, karena kita memiliki hukum di Indonesia. Jadi kita serahkan kepada hukum Indonesia untuk menegakkan keadilan. Ketika kita membalas membunuh, kita balas membunuh, maka akan terjadi namanya hukum rimba, ya, di mana nanti kita saling membunuh dan tidak akan pernah berakhir. Misalnya saya membunuh bapaknya, bapaknya bunuh saya bunuh anaknya, dan terus menerus, dan tidak ada namanya berhenti, dan itu disebut dengan hukum rimba. Untuk itu Indonesia ada hukum bagaimana orang yang membunuh, orang yang bersalah itu akan diadili. Dan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu itu adalah suatu kekejian, suatu hal yang tidak baik, tetapi bukan berarti kita harus membunuh, dan kita akan berdoa bagi dia, bukan berarti kita membiarkan saja begitu saja dan hukum tidak ditegakkan, tetapi kita akan membawa ke dalam proses pengadilan dan hukum itu tetap berlanjut. Dan tugas kita adalah mendoakannya supaya ketika dia ditangkap, ketika dia dihukum, dia boleh mengalami kasih Tuhan dan dia boleh percaya kepada Kristus dan mengalami kasih Tuhan dan dia boleh bertobat. Ketika kita berdoa kepada musuh kita, bukan berarti kita membiarkan dia begitu, tetapi ketika kami orang Kristen berdoa bagi musuh kita, kami menyerahkan pembalasan itu dari Tuhan, dan Tuhan akan mengadili, Tuhan akan membalas segala kejahatan manusia. Ketika kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang menaungi mereka sehingga mereka bisa bertobat. Karena ketika kita berdoa, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, kita minta pengampunan kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah hati orang yang bersalah kepada kita, dan itu orang itu bisa diubah oleh Tuhan. Karena kami percaya hanya Roh Kuduslah yang dapat menginsafkan manusia, hanya Roh Kuduslah yang dapat membuat manusia berbalik kepada Tuhan, seperti itu. Dan terus selanjutnya yang saya akan tanggapi adalah mengenai mengenai anak Allah, anak Tuhan ya, mengenai bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi disampaikan ke Bang Juma bahwa kenapa kita mentuhankan anak manusia. Sebenarnya kami tidak pernah mentuhankan manusia, tetapi kami percaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Yang saya herankan kenapa Anda selalu bertanya di mana ayatnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah dengan ada ayat seperti itu baru Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan kenapa Anda tidak pernah mencari bahwa di dalam Alkitab adakah Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan"? Di dalam Alkitab juga tidak mengatakan, "Aku bukan Tuhan". Tetapi di firman Allah mengatakan dengan jelas bahwa Aku adalah Alfa dan Omega. Sebelum Abraham ada, Aku sudah ada. Dan ketika Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa", itu bukan berarti Yesus itu tidak sanggup melakukan apa-apa. Ketika Yesus berada pada zaman itu, Yesus berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Bapa yang di dalam Aku dapat mengerjakan segala sesuatu." Karena pada zaman itu, orang-orang itu tidak percaya bahwa ada Mesias, anak Allah. Jadi Yesus mengatakan demikian supaya mereka percaya bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa dia memiliki suatu utusan dari Bapa di surga. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia meyakinkan pada waktu itu, pada zaman itu, pada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya mereka mengerti dan menerima Yesus adalah utusan Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke. Cukup ya. Siap. Ya, gantian sama Bang Joma ya. Ya, biar nggak terlalu panjang. Silakan Bang Joma. Iya, baik. Jadi
Kenapa kita bertanya mana dalilnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan menjadi manusia? Kenapa demikian? Karena akal sudah mati lebih dulu. Akalnya yang mati lebih dulu. Sebelum berpikir udah mati duluan, Pak. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang-orang Kristen itu adalah orang yang cerdas konon ceritanya, ya kan? Orang-orang yang pandai, orang-orang yang kemudian memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Tetapi ketika mereka membaca Bible, otaknya sungsang. Maaf, memang agak keras. Untuk melenturkan besi yang bengkok, memang harus dibutuhkan pukulan keras untuk meluruskan. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala dan tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Yesus manusia. Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Lah, aku manusia. Ego emi antropos. Aku adalah manusia. Siapakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Aku Yesus, manusia dari Nazaret. Kira-kira akal teman-teman Kristen yang punya intelektual tinggi ini bisa nggak sampai menerobos kebenaran Bible yang mereka genggam tuh? Paulus bertanya, siapakah engkau? Tuhankah engkau? Apa kata Yesus? Aku manusia dari Nazaret. Apakah ada Tuhan dari Nazaret? Tak ada. Jadi ketika Hosea 11 nomor 9 mengatakan aku bukan manusia, ya Yesus tanpa dalil ini pun kita udah tahu Yesus manusia, pencipta langit dan bumi ini bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Berarti Yesus adalah manusia. Nah, sekarang saya rasa saudara cukup satu ini yang saya tanggapi. Saya ingin membubuhi dengan pertanyaan. Mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan pertanyaan saya. Saudara pun boleh bertanya kepada saya, bebas. Mau tanya apapun. Sekarang saya tanya satu aja pertanyaan. Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi ini disebut Tuhan, dan dia bukan makhluk, pertanyaan saya, bisa tidak Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini dan kita yang ada di dalamnya bisa sejenak aja berhenti untuk tidak menjadi Tuhan? Bisa tidak Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Coba Anda kembangkan jawaban pertanyaan saya, silakan. Bentar Pak Gurunda, mohon maaf sebentar. Ini ada Bang Riko, kita kasih waktu dulu untuk Bang Riko. Kita nanti diskusinya bisa lebih lama lagi. Bang Riko, Pak Budi mohon izin sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, yang belum kenal saya Riko dari Bangka Belitung Tanjung Pandan. Hai Bang Zuma, apa kabar? Baik. Ya, sehat selalu ya Bang. Baik. Sehat. Bang Handi, jadi saya berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada empek-empek sutra ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada kerupuk ikan tenggiri, ada pastel mini abon ikan tenggiri, ada peletek cumi-cumi, dan ada stik cumi lada hitam. Boleh dilihat di piti-piti saya, sudah banyak ya testimoninya. Pemesanan melalui WA saya yang ada di bio, follow dulu. Dan kami akan kirimkan melalui line parcel dan si cepat serta JNE ke seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Taiwan. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma mohon tambahin sedikit ya. Oke teman-teman sekalian, biar seru nyimak dialog dan lintas agama. Itu baiknya menyimak dialog dengan ngemil makanan yang halal, makanan ringan biar tidak membuat gendut. Nah teman-teman yang suka pempek Palembang, peletek ikan tenggiri, terus apa tadi nah, itu silakan ya, pastel dan seterusnya silakan ya, kerupuk, keripik.
Ya, silakan pesan sama Bang Riko. Ya, lihat di bionya ada nomor kontak di sana, bisa pesan langsung kepada beliau. Saya sendiri udah sering kali menikmati apa yang menjadi jualan saudara Riko sang mualaf ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Lanjut. Terima kasih Bang, dan jangan lupa juga untuk para netizen yang mau mempersembahkan cemilan ini untuk para debater yang ada di sini, silakan hubungi saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Riko. Terima kasih, Bang Terima Riko. kasih Masya Allah. host yang sudah baik menaikkan saya. Terima kasih host. Terima kasih, saya Oke, dibawa maaf lagi ya, ya. agak lama tadi. Terima kasih. Ya, Semoga laris. Assalamualaikum. Amin Oke. ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam, Bang Riko. Oke. Oke, silahkan dilanjut Pak Budi. Argumen dari Bang Zuma tadi. Pak Budizam, monitor. Oke, saya akan tanggapi mengenai tentang apakah Yesus adalah Tuhan. Yesus pernah berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, pertama. Yang kedua, ketika Yesus dicobai, ya, Yesus pada waktu itu dicobai oleh iblis. Ya, Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengan jelas Yesus berkata, akulah Tuhan dan Allahmu, jangan engkau cobai. Ya, jadi sudah jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus, dari Roh Suci, jelma menjadi manusia. Di dalam diri Yesus itulah yang kami percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia yang lahir dari Roh Kudus yang tanpa hubungan suami istri. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, Sang Pencipta itu. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia dan menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria, yaitu melalui Roh Kudusnya. Disitulah kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan. Dan Yesus selalu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa mau pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Karena pada zaman itu orang-orang tidak percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Untuk itu Yesus selalu berkata, kalau Anda tidak percaya kepadaku, engkau tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Aku dan Bapa itu adalah saya. Seperti itu. Yesus hendak mengatakan bahwa akulah Bapa itu. Akulah Bapa itu. Seperti itu. Akulah Tuhan. Akulah Mesias. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang hendak saudara sampaikan? Silakan. Pak Budi, masih ada yang mau disampaikan? Saya sudah lupa tadi. Cukup lagi tadi. Sudah cukup. Oke, baik. Giliran saya sekarang gini. Jadi kalau saudara mengatakan aku dan Bapa adalah satu, harusnya jangan malu mengakui bahwa Paulus itu juga adalah Tuhan saudara. Paulus juga adalah Tuhan saudara. Yesus dan Bapa adalah satu. Paulus dan Yesus juga adalah satu. 2 Korintus 13 nomor 1. Paulus sedang menyamakan dengan dirinya. Di situ dia mengatakan bahwa Paulus mengaku kedatangannya yang kedua sama seperti Yesus. 2 Korintus 13 nomor 3. Yesus berkata melalui perantaraan Paulus. Oke? 2 Korintus 13 nomor 4. Paulus mengaku disalib dan berada di dalam Bapa. Paulus mengaku di dalam Bapa. 2 Korintus 13. Paulus dengan kata kami, Yesus dengan Paulus. Jadi ketika Paulus mengatakan kata kami, muatan kata kami itu isinya adalah Yesus dan Paulus. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan karena dia bersatu di dengan Yesus, maka Paulus juga Anda harus Tuhan
karena Paulus juga mengaku satu di dalam Yesus. Nah, sekarang kita lihat mengapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 15 nomor 6. Apa yang dikatakan oleh kitab saudara? Barang siapa mengaku bahwa adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Elohim, dan Elohim berada di dalam dia. Banyak kali Tuhan, aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dirinya. Berarti semuanya menjadi Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Apakah karena dia Tuhan? Tidak. Lalu, ya, kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena Yesus ini adalah hamba yang suci. Yesus ini adalah orang yang kudus. Aku dan Bapa adalah satu, dikarenakan Yesus ini adalah utusan Tuhan yang tidak pernah kemudian melanggar titah Tuhan. Dia mengatakan dirinya bersama dengan Tuhan karena dia senantiasa mengikuti segala perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Bapa yang diperintahkan untuk aku lakukan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya dia adalah satu dengan Bapa, dia satu dengan Tuhan, memang betul. Karena Yesus itu adalah seorang yang Muslim. Dia bukan orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang ingkar terhadap firman Tuhan. Sedangkan Yesus itu Muslim. Apa Muslim itu? Orang yang senantiasa tunduk berserah diri terhadap apa yang diperintahkan kepadanya untuk ia lakukan. Galatia 4 nomor 4, makanan Yesus Kristus adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Bahkan taat sampai dia mati. Artinya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan untuk membuktikan dirinya adalah Bapa itu sendiri, tetapi untuk menyatakan dirinya adalah sebagai orang yang soleh. Dia adalah orang Muslim. Sedangkan Tuhan ketika berbicara tentang hakikatnya di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19, maka sekarang ya Tuhan Elohim kami, selamatlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwanya Engkau sendirilah Elohim ya Tuhan kami. Yesaya 37 nomor 16, ya Tuhan semesta alam, Elo Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Elohim, segala kerajaan di bumi Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72 nomor 18, terpujilah Tuhan Elo Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Yesus tidak pernah terlibat. Nanti Maria ngeden melahirkan, baru Yesus itu ada. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta seorang diri, di situ tidak ada Yesus. Yesus belum ada. Nah, Yesus ketika muncul di Yerusalem mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, karena Yesus bukan orang kafir. Yesus adalah orang Muslim yang taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, itu yang ia lakukan. Ketika Tuhan yang mengatakan A, Yesus A. Ketika Tuhan mengatakan B, Yesus B. Aku dan Bapa adalah satu. Aku tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan. Makananku melaksanakan segala pekerjaan apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Demikian. Pertanyaan saya tadi Bapak nggak sentuh ya. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa berubah menjadi ciptaan atau bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Silakan. Oke, saya akan menjawab pernyataan Bang Juma. Apakah Tuhan bisa menciptakan dan apa tadi itu ya? Tuhan bisa berubah, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan. Oke, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan ya. Nah, sebenarnya di dalam pemahaman kita tentang Allah dan manusia itu tidak bisa menyelami pikiran Allah, dan manusia tidak bisa bernalar tentang Tuhan ya. Karena kalau manusia bisa menalarkan Tuhan, bisa berpikir tentang Tuhan,
berarti manusia itu melebihi Tuhan. Dan ketika Anda berkata, apakah Tuhan bisa tidak menjadi Tuhan ketika Dia Tuhan yang Maha Kuasa? Artinya bahwa Anda menalarkan Tuhan secara logika Anda. Kalau Anda bisa menalarkan Tuhan secara logika Anda, berarti Anda ini Tuhan, melebihi Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dinalar oleh manusia, dan kita tidak bisa memikirkan apa yang kita pikirkan seolah-olah Tuhan kita bisa nalarkan, kita bisa pikirkan seperti demikian. Karena kita manusia yang terbatas, yang tidak bisa memikirkan siapakah Tuhan dan seperti apakah Tuhan, dan demikian. Seperti itu. Oke, baik. Ketika saudara saya mengatakan manusia tidak bisa menalarkan Tuhan, berarti dengan kata lain Anda menganggap Paulus ini bukan manusia. Karena Pauluslah manusia yang paling aktif dan paling heboh di dalam menalarkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda membaca Filipi 2, Anda membaca Kolose 2, Tuhan menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Tuhan menjadi jasmani manusia, bahkan sama seperti jasad manusia. Siapa yang menalarkan? Paulus. Anda mengatakan manusia tidak bisa menalarkan Tuhan, berarti Paulus adalah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau mengikuti keinginan Tuhanmu. Hari ini Anda mengatakan manusia tidak bisa menalarkan Tuhan, tetapi faktanya Paulus dari sejak dia mengaku dipilih dari sejak rahim sudah menalarkan Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi mayat, Tuhan mati terkutuk, Tuhan bangkit hari ketiga, Tuhan naik ke surga, Tuhan turun dari surga. Yesus tuh yang dijual, yang adalah manusia, diajarkan, dinalarkan menjadi Tuhan oleh Paulus pendiri Kristen. Nah, memang Paulus mengaku di dalam 1 Korintus 14, dia mengaku, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan lagi-lagi di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Tapi lembaga kitab Indonesia membuat terjemahan yang keliru, tidak sesuai dengan original teks yang sesungguhnya. Jadilah teladanku sebagaimana aku juga menjadikan Yesus sebagai teladanku. Padahal bahasa aslinya, terjemahan yang sebenarnya, jadilah teladan, jadikanlah aku teladanmu sebagaimana aku juga ini adalah Kristus. Oke, kembali kepada yang tadi, Bang. Ketika saudara ditanya, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Anda mengatakan, oh Tuhan tidak bisa dinalar, manusia tidak bisa menalar Tuhan. Lalu, apa yang Kristen lakukan terhadap Yesus? Yesus manusia kah? 100% manusia kah Yesus itu? Berdasarkan pengajaran Yesus, Yesus adalah manusia 100%. Lalu dari mana ilmu dia juga ilahi 100%? Dari nalar gereja, dari nalar Paulus, dari nalar pendeta-pendeta. Berarti pendeta inilah yang menalarkan Tuhan bisa menjadi manusia. Pendeta inilah yang menalarkan bahwa manusia Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saudara mengatakan tidak ada manusia yang mampu menalarkan Tuhan? Karena Yesus memang bukan Tuhan. Ketuhanan Yesus yang diajarkan oleh gereja adalah ketuhanan yang irasional, tidak masuk akal dan tidak masuk di dalam pengajaran para nabi. Tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini dari Bani Israel yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia. Tak ada. Tunjukkan satu nabi yang mengajarkan kepada manusia, baik nabi-nabi sebelum Bani Israel maupun setelah Bani Israel atau di luar Bani Israel. Selain Paulus, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mengajarkan pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Hanya Nabi Saulus yang mengajarkan itu. Jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya manusia tidak mampu menalar, faktanya hari ini Anda menalarkan Tuhan.
yang mati dibunuh, yang disunat, yang netek sama ibunya, yang dilahirkan oleh ibunya, yang dikandung oleh ibunya, Anda nalarkan dia itu adalah inkarnasi Tuhan. Ini pernyataan apa ini yang sedang Anda katakan? Tidak ada manusia yang bisa menalarkan Tuhan. Faktanya Tuhan datang dalam rupa manusia, Tuhan dibunuh dalam rupa manusia, Tuhan dibangkitkan dalam rupa manusia. Yang menalar seperti itu siapa? Gereja. Sedangkan Tuhan menalarkan dirinya seperti apa? Bahkan kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 nomor 18, yang menalarkan, yang mentafsirkan, yang mengeksegesis tentang Tuhan hanya Yesus. Jadi kalau ada yang mentafsirkan tentang Tuhan, tanya Yesus. Wah Yesus, aku ingin tanya apa nduk? Tolong kamu nalarkan tentang Tuhan. Oh Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa kamu dengar. Itu kata Yesus. Bapak lebih besar dari siapapun, Tuhan lebih besar daripada hamba. Bapak yang mengutus aku di surga, bukan yang sedang di hadapanmu. Itu kalau Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu kalau Yesus yang menalarkan. Tapi kalau gereja yang menalarkan, bapak-bapak gereja yang menalarkan, Yesus Kristus adalah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Itu kalau di gereja. Tapi Yesus mana ada pernah mentafsirkan itu? Nggak ada. Karena hanya Yesus yang bisa menalarkan, hanya Yesus yang bisa mengekseges tentang Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah utusan Tuhan itu sendiri. Hanya Nabi Musa, hanya Daud, Salomo, Yesus, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bisa menalarkan itu. Yang lainnya hanya asumsi doang, hanya iman buta saja. Tuhan pencipta langit dan bumi dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, kemudian dikatakan 2 Samuel 27 nomor 2, jelas sekali dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Yesus serupa dengan Bang Suma, Yesus serupa dengan Abang, serupa dengan teman-teman yang ada di sini. Dengan demikian, Yesus bukanlah Tuhan, hanya manusia yang dianggap Tuhan. Silakan. Waduh, luar biasa Bang Juma. Seperti tadi Bang Juma mengatakan bahwa kenapa selalu Paulus 2 Samuel 7:22, sorry, lanjut Bang. Ya. Kenapa Paulus selalu dipersalahkan ya, seolah-olah Paulus ini mengajarkan suatu ajaran yang sesat, bukan mengajarkan tentang hal yang benar. Padahal ketika Paulus pada waktu itu sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Ketika dia berada di dalam dengan Allah, itu Tuhan Yesus, dan Yesus berkata dengan dia, kenapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus berkata, apakah engkau? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Dan pada saat itu Paulus bertobat dan dia buta selama 3 hari, dan kemudian dia percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Sehingga ketika dia hidup, dia bukan memberitakan suatu hal yang berbeda, tetapi dia mengajarkan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah hidup. Seperti itu. Tetapi kenapa Anda selalu mengatakan bahwa Paulus adalah ajaran Paulus ajaran sesat? Padahal Paulus pada waktu itu dia mengajarkan tentang bahwa Yesus adalah Yesus yang dia aniaya. Umat-umat yang dia aniaya itu adalah murid Yesus, adalah dia menganiaya Tuhannya sendiri. Dan dia selalu ya mengajarkan kepada orang-orang bahwa dan menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah yang disalibkan itu telah bangkit dan dia hidup. Dan itu suatu ajaran yang benar. Kenapa selalu dikatakan suatu ajaran yang salah? Itu yang saya tanyakan. Dan saya mau tanyakan kepada Bang Juma, kapankah Yesus itu agama Muslim? Apakah ada tercatat di dalam Al-Quranmu bahwa Yesus adalah agama Muslim? Dan menurut saya, menurut pemikiran saya, Islam itu datangnya berapa tahun setelah zaman Yesus? Bagaimana Yesus bisa menjadi agama Muslim? Seperti itu. Ya, cukup. Host, saya izin menyapa dulu Gurunda. Ini Pak Paung ini tadi sudah disapa belum, dari Islam apa Kristen? Selamat malam Pak Paung.
Maaf Gurunda sebentar ya. Masih monitor Pak Paul? Oke, baik. Tadi itu juga Pak Budi sepertinya salah menyebutkan bahwa di situ justru Yesus berkata, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya, bukan akulah Tuhan, bukan. Pak salah baca data kayaknya. Oke, lanjut Gurunda. Iya, baik. Yang pertama yang saudara harus pahami ketika ada pertanyaan yang muncul kemudian, Yesus ini bertuhan atau ateis? Ini kita colek akal dulu. Yesus bertuhan. Yesus ini bertuhan. Nah, pada saat Yesus bertuhan, apakah dia taat kepada perintah Tuhan atau dia ingkar terhadap perintah Tuhan? Jawabannya, dia adalah hamba yang suci. Dia adalah hamba yang kudus, berarti dia adalah orang yang taat kepada perintah. Orang yang taat kepada perintah adalah orang yang menyerahkan raganya, jiwanya, pikirannya, kalbunya, hartanya, waktunya untuk taat dan tunduk berserah diri kepada ketetapan, ketentuan, dan hukum-hukum Tuhan serta perintah Tuhan. Berarti Yesus melakoni itu, berarti dia Muslim. Islam adalah hukum-hukum Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dilakoni. Yang melakoni hukum-hukum Islam disebut Muslim, pelakunya adalah Muslim. Yesus di dalam Galatia 4 nomor 4 jelas dikatakan Yesus takluk kepada hukum Taurat. Bahkan dikatakan di dalam kitab saudara, Yesus taat sampai mati. Berarti dia adalah seorang Muslim, bukan orang kafir. Orang kafir datang perintah jangan ada ilah lain, bikin ilah baru. Itu adalah orang kafir, orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mencoba memelintir data. Betul apa yang dikatakan adik saya tadi. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus Nazoraios. Nazoraios dalam bahasa Yunani itu artinya orang yang berasal dari kota Nazaret. Bukan Tuhan, bukan Tuhan bang, tapi manusia. Ketika ditanya, wahai Yesus, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus orang Nazaret. Orang Nazaret maksudnya apa? Orang Makassar, orang Jakarta. Maksudnya manusia yang datang dari Makassar, manusia yang datang dari Jakarta, manusia yang datang dari Nazaret. Bukan Tuhan, tapi manusia. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Aku manusia dari Nazaret. Lalu mana jawaban Yesus? Akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Itu tidak ada itu bang, nggak ada. Jadi, oh ya, ada satu hal yang menggelitik yang saya lupa tanggapin tadi, baru saya ingat ketika Yesus dicobai. Sebenarnya di Matius 4 itu bukan Yesus yang dicoba. Coba ditelaah dulu, pakai akal. Yang dicobai itu adalah Allah. Yang dicobai itu adalah pencipta langit dan bumi. Yesus ini hanya sebagai pelaku penderita saja. Peran pembantu Yesus itu, figuran di dalam membenarkan tentang firman Tuhan. Kenapa demikian? Iblis mengatakan ada tertulis, artinya ada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang anaknya, hambanya yang soleh, hambanya yang taat, nabinya, rasulnya, utusannya, mesiasnya, mengirim malaikat untuk menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jadi yang dimaksud di sini adalah mencobai Elohim. Makanya sebenarnya jangan kau mencobai Elohimmu. Maksudnya jangan kau mencobai pernyataan Tuhan yang tertulis di Mazmur 91 itu. Jadi Yesus ini hanya aktor sebagai hamba Tuhan yang ingin kemudian iblis membuktikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis
Tulis di Mazmur, aku ingin mencobai deh, aku ingin coba kebenaran Allah yang mengatakan akan mengirim malaikat untuk menantang hambanya ketika ada hambanya yang terancam. Maka dia mencoba, Yesus, jika benar engkau adalah hamba Tuhan, maka buanglah dirimu dari bumbuan bait suci ini sampai ke bawah. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan, untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak sampai ke bawah. Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai ilahmu, jangan engkau mencobai Elohimmu. Bukan Yesus maksudnya jangan kau cobai aku, tidak. Jangan kau mencobai Elohim yang telah berfirman demikian. Jangan kau cobai firmannya benar atau tidak, terbukti atau tidak. Ketika saya jatuh ke bawah, benarkah Tuhan itu datang menyelamatkan melalui malaikat? Tentu tidak. Jangan kau cobai Tuhan. Bukan Yesus yang dicobai. Jadi cobalah ya, sekali-kali kalau kita menyampaikan sebuah narasi harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Kembali kepada yang tadi, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, Yesus Nasorayos, yang manusia yang berasal dari Nasrani. Jadi Yesus pun mengaku sebagai manusia. Silakan. Ya, izin nambah Gurunda boleh? Ya, silakan Dinda Julius. Ya, jadi kalau kita bicara tadi dari Budi ya, memang manusia itu kalau mencari Tuhan nggak akan ketemu. Harus Tuhan yang menjelaskan siapa dirinya kepada para manusia lewat perantara nabi. Jadi kalau kita cari sendiri, ujung-ujungnya salah. Kita lihat, orang cari Tuhan sampai gila. Orang menganggap, matahari ini paling besar, saya tuhankan matahari. Dia lihat petir, saya tuhankan petir. Kalau manusia cari Tuhan, hasilnya akan seperti itu. Itulah kenapa Tuhan yang berbicara kepada manusia lewat perantara para nabi. Tuhan menjelaskan siapa dirinya. Ya, Tuhan yang menjelaskan siapa dirinya. Manusia tuh simpel aja kok. Yang penting mengenal siapa Tuhannya, mengenal apa yang diinginkan oleh Tuhannya di dalam hidup kita, ya, apa yang harus kita lakukan. Udah itu aja. Pertanyaannya, orang Kristen kenal nggak siapa Tuhannya? Mereka cuma tahu Yesus, Yesus, Yesus. Mereka pikir Yesus Tuhan. Mereka tahu nggak sebenarnya Yesus itu siapa? Mereka tahu nggak sebenarnya ajaran Yesus itu apa? Apakah kalian sudah mengikuti ajaran Yesus? Bukankah yang kalian ikuti itu adalah ajaran Paulus? Seperti yang sudah disampaikan selama ini. Bahkan kalau kita lihat, ya, yang namanya Tuhan itu pasti tahu kapasitas manusia. Kecuali Tuhan palsu. Tuhan palsu ngeklaim, manusia ini ciptaan saya. Begitu dites, nggak tahu dia kapasitas manusia. Kalau Tuhan yang benar, dia tahu. Ya, dia tahu bagaimana menjelaskan siapa dirinya kepada manusia. Baik itu yang IQ-nya rendah, sampai IQ pintar. Tuhan pasti bisa jelaskan. Karena dia tahu kapasitas kita. Itulah kenapa agama Islam itu bisa diterima. Ya, baik yang bodoh, contoh Kores gitu, IQ-nya lebih rendah. Dia bisa terima. IQ tinggi, kayak Bang Handi, bisa terima, sama. Mereka ngerti siapa Tuhannya. Bagaimana dengan kekristenan? Orang yang ngerti Trinitas sampai sekarang nggak ada. Bahkan doktor teologi, dia bilang apa sama saya? Julius, 16 tahun saya belajar. Ya, 16 tahun saya jadi doktor teologi. Nggak bisa juga saya jelaskan Trinitas. Loh, apaan itu? Tuhan gimana caranya? Ya, masa seperti itu? Bayangkan Tuhan nggak bisa menjelaskan dirinya dengan bahasa, dengan cara yang bisa dimengerti manusia. Artinya dia nggak tahu kapasitas manusia. Kalau dia memang Tuhan yang ciptakan kita, dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan kita, dia tahu kapasitas kita. Nggak mungkin dia berikan sesuatu yang melebihi nalar kita, melebihi kapasitas kita. Itu udah fix. Hanya Tuhan palsulah yang nggak ngerti manusia. Yang nggak tahu bagaimana menjelaskan kepada manusia. Kalau dia Tuhan yang benar, dia pasti bisa menjelaskan kepada kita bagaimana ya dirinya, kenapa kita diciptakan, apa tujuan kita diciptakan, kemana kita akan pergi. Itu dia pasti bisa jelaskan. Itu kalau Tuhan yang benar. Terus sedikit menambahi Paulus ya. Bukti Paulus mengarang Tuhan. Mungkin saya bukakan satu ayat. Tunggu bentar ya. Open cam. Cek, gedein cek. Ya, contoh di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul adalah tulisan Paulus. Kisah Para Rasul 20. Di sini tiba-tiba ada yang tinta warna merah. Ya. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang Kristen percaya tinta merah ini artinya sabda atau firman Yesus langsung. Firman Yesus langsung. Pertanyaannya, ini yang tinta merah ini, firman adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini Paulus kutip dari mana? Paulus curi dari mana? Karena setahu saya, Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Kalau dia mengklaim ketemu Yesus dalam alam roh, mengatakan ini firman dari Yesus. Ini aja bukti ya bahwa Paulus itu sok-sok mengenal Tuhan, sok-sok mengenal Yesus. Jadi bagi teman-teman Kristen coba direnungkan, dan sekali lagi ya, saya katakan hanya Tuhan palsulah yang tidak mengerti, tidak tahu kapasitas manusia, dan tidak bisa menjelaskan siapa dirinya kepada manusia. Dan kita bacaan, bunuh-bunuhan siapa itu Yesus. Jadi semoga ini jadi bahan renungan buat Bang Budi Cang dan juga teman-teman Kristen yang menonton. Oke, makasih. Ya, silakan ditanggapi sebelum saya masuk. Silakan Bang. Ya, saya tanggapi mengenai Bang Juma tadi ya. Tadi dikatakan bahwa Yesus adalah orang Muslim karena dia takluk dan tunduk pada hukum Taurat. Artinya dia taat kepada hukum Taurat dan dia boleh dikatakan Muslim. Dan saya mau tanya kepada Abang Juma, apakah Abang sudah taat kepada hukum Taurat dan boleh dikatakan bahwa Anda adalah sebagai orang yang Muslim? Karena hukum Taurat bukan hanya 10 perintah Allah, tetapi di dalam hukum Taurat itu sekitar ada 600 hukum yang harus dilakukan, kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya tidak ada satupun manusia 600 hukum Taurat seperti itu. Dan kalau ada orang yang bisa melakukan dan taat hukum Taurat, apakah dia Muslim? Dan saya percaya ini adalah statement Abang bahwa sesungguhnya tidak ada satupun orang yang bisa taat, maka tidak ada orang pun yang menjadi Muslim. Dan yang kedua, yang tadi Abang katakan bahwa Allah dicobai. Padahal di dalam Alkitab mengatakan pada waktu di temanya, perikopnya kalau tidak salah, itu di sana dikatakan bahwa Yesus dicobai. Bukan Allah yang dicobai. Tetapi Bang Juma berkata bahwa Allah yang dicobai dan Yesus menjadi suatu peran figuran. Tetapi di sana dikatakan Yesus berbicara bersama dengan iblis yang mencobainya. Dan Yesus berkata dengan jelas, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aku ini Tuhan Allahmu, mencobai. Karena Yesus pada waktu itu menjelma menjadi manusia. Kenapa Anda selalu mengatakan bahwa Allah yang dicobai? Di sana hanya ada 2 oknum pada saat itu, iblis dan Yesus. Di manakah Allah? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi apa yang saudara lakukan, apa yang Anda lakoni, ini yang dilakoni oleh Paulus. Menarasikan tentang Tuhan, mentafsirkan tentang Tuhan. Ini yang sedang Anda praktekkan sekarang. Ketika Yesus berkata, jangan engkau mencobai Allahmu. Nah, Anda menarasikan bahwa Allah yang dimaksud di situ adalah Yesus. Berarti Yesus sama dengan Allah. Berarti Allah sama dengan manusia. Berarti Allah sama dengan bayi. Allah pernah disunat. Itu menurut siapa? Menurut ente, Bung. Tapi kalau menurut saya, Allah yang dimaksud di situ adalah yang berfirman di dalam Mazmur 91. Karena iblisnya ingin membuktikan kebenaran firman tersebut. Masa kan Tuhan disuruh buang dirinya turun ke bawah? Wahai Tuhan, aku ingin membuktikan kalau kamu Tuhan. Dengan cara apa? Coba kamu buang dirimu ke bawah. Ya kalau di bawah ada kasur empuk, tak matilah. Berarti dia Tuhan. Konyol itu Bang, konyol. Memalukan.
Yang dicobai di sini adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Daud, bukan Yesus. Jika engkau Tuhan, coba bedeng, jatuhkan bedek dirimu turun ke bawah. Kalau kau sampai di bawah kau tidak jadi telur dadar, berarti kau Tuhan. Bang, bukan kayak begitu. Cara belajar polanya harus terpatur pada akal. Coba kita lihat ya Bang, ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dinarasikan, Tuhan itu kemudian tidak bisa kita tafsirkan, Tuhan itu tidak bisa kemudian kita nalarkan, karena manusia tidak mampu menalarkan Tuhan. Coba camkan kalimat saudara tuh. Kenapa kami tidak percaya kepada Paulus? Karena Paulus ini lebih Tuhan dari Firaun. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 2. Ini Kolose bukan firman Tuhan ini, dan ini bukan juga sabda Yesus, bukan perkataan Musa, bukan perkataan Daud, bukan perkataan Salomo, bukan perkataan Bapak Paulus, adalah nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, muridnya mengatakan Saulus itu adalah nabi. Nah, kita lihat Nabi Saulus berkata apa tentang Tuhan. Kolose 2 dikatakan begini. Jadi Paulus sedang berhanya tentang Tuhan pencipta dan bumi, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan yang palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Yesus. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Mantap, Paulus luar biasa. Paulus mengajarkan bahwa jasadnya Yesus itu adalah ilahi. Jadi yang dipotong kerak itu adalah ilahi yang menjelma menjadi manusia. Nih, Kolose 2 nomor 9. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah. Berarti jasmani Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang menalarkan seperti itu? Bapak Paulus, sang Nabi Saulus. Apa selesai sampai situ? Tidak. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Nabi Saulus ini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang Elohim harus pertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa seorang hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya, dan Elohim taat sampai mati. Ini kata siapa nih? Ini firman Tuhan, sabda Yesus, atau karangan dia? Ini karangan manusia bernama Saulus ini yang mentafsirkan begitu hebat tentang pencipta langit dan bumi. Anda mengatakan jangan, manusia tidak bisa menalarkan, manusia tidak bisa mentafsirkan. Tapi Saulus bukan hanya menalarkan, Paulus bukan hanya mentafsirkan, Paulus mengaku mati. Mengesongkan dirinya, menghilangkan kemaha penciptaannya, menghilangkan kemuliaannya, menjadi seperti manusia. Setelah dia menjadi manusia, rendah serendah-rendahnya menjadi terkutuk di atas tiang salib. Bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini, menurut Paulus pendiri agama Kristen, menjadi mayat. Kurang lagi. Inilah yang saya katakan, pola, sekali lagi, pola yang diajarkan iblis di Taman Eden diteruskan oleh Bapak Saulus. Mencoba, kalau iblis hanya membatalkan perintah Tuhan, kalau Saulus mencoba membatalkan ketuhanan Tuhan dengan menggantikan Tuhan itu menjadi manusia. Itu fakta. Itu fakta. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim yang harus dipertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Elohim pencipta langit dan bumi merendahkan dirinya sampai mati. Ini apa ini, Bang?
Ajaran apa ini? Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini mengosongkan dirinya menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia lah, menjadi rendah, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Ini apa ini? Paulus ini sedang ngapain? Nah, apakah Paulus ini bodoh? Tidak. Paulus ini cerdas. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 17, ya, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang aku katakan adalah aku berkata berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Tepuk tangan untuk Paulus. Tapi yang susah mengatakan, adalah orang yang menganggap ini adalah sebuah kebenaran, padahal yang mengatakan sudah mengaku ini bukan firman Tuhan. Coy, kenapa kamu masih mengimani Tuhan mengosongkan dirilah, Tuhan merendah menjadi manusia lah, Tuhan mati dibunuh oleh manusia lah, padahal ini bukan firman Tuhan. Saya udah bilang ini bukan firman Tuhan. Aku berkata bukan atas firman Tuhan. Ini hanya orang bodoh yang ingin dibilang, hanya ingin bermegah, hanya ingin talek-talekang. Pahami itu, bro. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada manusia yang bisa mengasumsikan Tuhan, menalarkan Tuhan, Pauluslah manusia satu-satunya di atas muka bumi ini yang bernalar Tuhan, merendahkan dirinya, Tuhan mengosongkan dirinya, menjadi embrio, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu fase berikutnya menjadi mayat, lalu fase berikutnya menjadi zombie, lalu fase berikutnya naik ke langit, hidup kembali setelah dia menjadi mayat, menjadi Tuhan lagi. Siapa yang menalarkan seperti itu? Pendiri agama Anda, Paulus. Satu-satunya manusia yang berani mengatakan pencipta dan bumi mengosongkan dirinya menjadi manusia dan mati dibunuh manusia, hanya pendiri agama Anda, yaitu Paulus. Itulah hebatnya. Dan pengikut Paulus, saya katakan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Lain Bang Zuma, lanjutin yang tadi ya, si Budi nggak menjawab apapun, dan dari mulut si Budi sendiri mengakui. Ya, dari mulutnya Budi ini mengakui, teman-teman. Jadi tadi dikatakan sama Budi, luar biasa. Jadi Budi mengakui bahwa tidak ada satupun manusia bisa menjalankan hukum Taurat secara sempurna. Ada 613 misfot. Ya, hukum Taurat itu ada 613 misfot, di mana menurut Budi tidak ada satupun manusia yang bisa jalankan. Nggak ada satupun. Jadi ini Tuhan yang gedebrul. Tuhan yang nggak ngerti ciptaannya. Jadi Tuhannya membuat satu hukum yang manusia tidak bisa lakukan. Ini kan konyol. Padahal Dia yang ciptakan kita. Dia yang buat kita. Dia yang tahu kapasitas kita. Bahkan dikatakan apa? Tidak mungkin Tuhan memberikan cobaan yang melebihi kapasitas kita. Tapi ini Tuhannya kasih yang melebihi kapasitas kita. Dia udah tahu kita nggak bisa lakukan, tapi tetap Dia buat hukumnya. Terus Dia revisi sendiri. Menurut teman-teman Kristen, Yesus turun untuk merevisi. Ya. Jadi nggak perlu lagi kalian lakukan hukum Taurat ini. Sudah diubah dengan hukum apa? Hukum kasih. Jadi hukum Taurat digantikan dengan hukum kasih. Karena Dia tahu ternyata manusia gagal semua. Ini Tuhan yang seperti apa? Menurut kalian Tuhan benaran atau cuman ngeklaim sebagai Tuhan? Ya, Dia ngeklaim, oh saya Tuhan. Terus saya kasih ujian, oh rupanya nggak bisa nih. Nggak bisa mereka lakukan, udahlah saya revisi. Itu udah jelas ya, membuktikan bahwa Dia bukanlah Tuhan yang menciptakan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita pasti tahu kapasitas kita. Sama seperti Bang Zuma. Bang Zuma misalnya ciptakan satu mesin. Bang Zuma yang ciptakan, dia tahu mesin ini bisa kerjain apa. Dia tahu kapasitas mesin ini. Nggak mungkin dia paksakan mesinnya kerja melewati kapasitasnya. Misalnya sehari cuma bisa kerja 5 jam. Dipaksa sama Bang Zuma kerja 10 jam. Meledak dia pasti. Tuhannya Kristen seperti itu. Dia nggak tahu kapasitas kita. Disuruhlah kerja 10 jam. Begitu meledak baru dia revisi. Ya, baru dia bilang, oh sorry, saya gantilah hukumnya. Jadi dari Bang Budi sendiri sudah mengakui ya, tidak ada satu manusia pun bisa menjalankan hukum Taurat. Jadi untuk apa dibuat? Untuk lucu-lucuan. Untuk supaya kelihatan bahwa Dia Tuhan. Biar ada aturan. Ya, mohon bisa dijawab sama Bang Budi dan tolong direnungkan. Ya, Tuhan yang seperti apa yang kasih hukum yang tidak bisa dibuat dan dilakukan oleh manusia. Padahal jelas
Dia menciptakan kita dengan segala keterbatasan kita. Dia tahu kapasitas kita. Nggak mungkin Tuhan nggak tahu. Ya, kalau dia benaran Tuhan, kecuali dia bukan Tuhan. Oke, lanjut. Ibu anak-anak ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Bang Budi, silakan. Oh iya, promo baju. Jangan lupa baju, oi. 6.000 nih yang nonton nih, nggak ada yang beli baju. Masya Allah. Iya, silakan Bang Budi ditanggapin. Ya, mengenai hukum Taurat pada zaman itu, kenapa dibuat hukum Taurat? Karena pada zaman itu orang-orang tidak mengenal namanya kasih, mereka tidak Siapa? mengenal Tuhan namanya. atau Musa? Yang buat siapa sih? Halo Bang Budi. Apanya? Yang buat itu siapa? Dari Tuhan atau ngarang-ngarang sendiri? Dari Tuhan lah. Loh, artinya Tuhan yang nggak tahu kapasitas kita ya? Oke, kita kunci. Begini, pada waktu itu ya, kenapa Tuhan turunkan hukum Taurat? Karena pada waktu itu manusia selalu berbuat dosa dan melakukan kekejian di mata Tuhan, dan mereka tidak tahu karena apa yang mereka lakukan adalah hal yang dosa, hal yang tidak benar di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan menyuruh Musa dan menulis hukum Taurat, 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya, itu supaya manusia mengerti apa itu kebenaran, apa itu kebaikan, apa itu kasih. Dan ketika manusia tidak sanggup melakukannya, Tuhan juga sudah punya jalan keluar. Ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka harus namanya menyembelih korban binatang seperti itu. Dan semua ketetapan-ketetapan telah dituliskan dan telah diajarkan oleh Musa dan para nabi pada waktu itu. Dan selanjutnya saya mau tanyakan kepada Bang Juma, kenapa dikatakan kalau orang yang taat kepada hukum Taurat itu adalah agama Muslim? Itu belum dijelaskan. Karena kalau berbicara tentang Taurat, apakah Bang Juma taat kepada hukum Taurat atau bagaimana? Seperti itu. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai hukum Taurat, ada hal yang menarik di sini dan menggelitik kita semua ya, khususnya kita yang mengaku punya agama dan hidup di negara yang kita cintai ini. Kalau kita berdialog dan memperbincangkan terkait dengan perbandingan agama atau diskusi agama Islam Kristen, maka kita tidak akan pernah lepas membahas tentang kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh teman-teman kita dari agama Kristen. Yeremia 31, Bung, data 31, 32 sampai 33. Tuhan membuat perjanjian baru yang Kristen lagi-lagi batalkan dan menobatkan perjanjian baru Tuhan sebagai perjanjian lama. Jadi Kristen ini suka-suka di Kristen gitu loh. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya licik seperti ular. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, bukan dengan orang Indonesia. Semisal saya orang Makassar Bugis, aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Bugis Makassar atau Bani Jawa dan seterusnya. Tapi Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Makassar masuk kagak? Tidak. Bani Bugis masuk nggak? Nggak juga. Lalu perjanjian baru Tuhan yang datang kepada Nabi Musa untuk siapa? Untuk Bani Israel, Bani Yehuda, bukan untuk kita. Ketika hukum-hukum itu dibatalkan bukan untuk kita, dibatalkan untuk Bani Israel. Ketika hukum itu digenapi bukan untuk kita, tapi digenapi untuk Bani Israel. Kalau mau kemudian merasa Bani Israel, silakan Anda menyamar, tapi jatuhnya ketika ditangkap distempel jidatnya sebagai serigala nyamar domba. Mau? Gak mau kita. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia, bukan Bani Makassar, bukan Bani yang lain. Semua berfokus kepada Bani Israel saja. Mazmur 147, hukum-hukumku hanya berlaku untuk Bani Yakub. Hukum yang datang kepada Musa hanya untuk
Bani Israel, aku tidak berlaku kepada bangsa lain. Jadi kalau Anda bertanya ke saya, apakah Bang Suma taat kepada hukum Taurat? Saya katakan, kalau ada kesamaan dari perilaku saya sebagai seorang Muslim, itu oleh karena Al-Quran mengajarkan hal yang sama terhadap apa yang termaktub di dalam hukum Nabi Musa. Kalau ada yang sama, tetapi yang kuikuti dan yang kutaati Quran, bukan Taurat. Karena saya bukan Bani Israel. Yang celaka adalah sudah bukan Bani Israel, menggunakan kitabnya Bani Israel, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jatuhnya kepada apa? Ular beludak, orang-orang munafik, penyesat, serigala, nyamar domba. Banyak julukannya. Kalau di Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, ulaika hum zalika Allahu la yahdil qaumal fasik, Allahu yawmal qami, Allahu la yahdil qaumal zalim. Fasik, zalim, kemudian kafir, kemudian ular belu. Banyak julukannya. Kenapa? Mereka bukan Bani Israel, tapi ke tempat ibadah nenteng perjanjian lama yang adalah perjanjian baru. Padahal itu kitabnya orang Yahudi yang tidak pernah sedikit pun orang Yahudi menamai, melabeli, memberikan stempel kepada kitabnya mereka dengan sebutan perjanjian lama. Tapi Kristen yang bukan orang Yahudi mengambil kitab tersebut, menuliskan labelnya dengan perjanjian lama. Kenapa? Karena surah-surah Paulus 14 buku ini hendak diajarkan kepada manusia sebagai perjanjian baru, menggantikan perintah Tuhan. Satu hal, tolong dicamkan nih, tolong dicamkan. Ada dua yang mengajarkan kemudian untuk jangan membunuh. Satu, Tuhan Elohim. Yang kedua, Nabi Saulus. Yang mana yang hebat dan yang mana yang dilakoni oleh orang Kristen? Yang dilakoni sama-sama jangan membunuh. Tuhan mengatakan jangan membunuh. Itu perintah Elohim di dalam Keluaran 20. Paulus juga mengatakan jangan membunuh. Itu juga adalah perintah yang sama. Pembedanya kemudian, kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti yang tadi jangan membunuh sudah dibatalkan. Boleh membunuh dong kalau begitu. Oh tidak, Paulus bikin perintah baru dong. Dia kan menggantikan Tuhannya Bani Israel. Jadi Paulus juga mengatakan jangan membunuh. Jadi Kristen taat kepada siapa sekarang? Perintah Elohim atau perintah Paulus? Oh, ke perintah Elohim. Oh sorry, salah. Perintah Elohim sudah dibatalkan. Yang berlaku sekarang adalah perintah Paulus, jangan membunuh. Jadi orang Kristen tidak membunuh bukan taat kepada perintah Tuhan, tapi taat kepada perintah Paulus. Itulah yang terjadi, Bang. Jadi kalau Anda bertanya, apakah saya taat kepada Taurat? Saya tidak taat kepada kitab Taurat. Saya taat kepada Al-Quran, karena saya bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Yang taat dan wajib hukumnya adalah hanya Bani Israel. Orang-orang Kristen dari mana dia? Oh, dia adalah penumpang gelap yang mengambil kitabnya Yahudi supaya dianggap sebagai Yahudi rohani, Israel cangkokan katanya. Padahal yang punya hak untuk menjalankan hukum perjanjian baru milik Yahudi hanyalah Yahudi. Taurat itulah perjanjian baru itu, bukan kitabnya orang Kristen. Demikian. Oke, baik. Ketika Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma tidak melakukan hukum Taurat, ya, tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa Yesus melakukan hukum Taurat maka dia Muslim. Secara tidak langsung bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma tidak melakukan hukum Taurat, berarti Bang Juma bukanlah orang Muslim. Pertama, dan yang kedua, ketika Bang Juma mengatakan tidak melakukan hukum Taurat, yang mau saya tanyakan adalah kenapa Anda sunat? Itu ajaran dari mana? Karena ajaran Taurat lah yang mengatakan tentang sunat. Seperti itu. Oke, baik. Yang pertama, yang disebut Muslim adalah yang taat kepada perintah Musa, Taurat. Pahami itu. Tadi saya mengatakan, Islam itu adalah kaidah. Islam itu hukum.
Islam itu rukun, Islam itu ketentuan Tuhan, Islam itu perintah Tuhan, Islam itu tuntunan Tuhan, Islam itu syariat Tuhan. Ketika Nabi Adam alaihissalam mendapatkan perintah, berarti dia mendapatkan rencana Tuhan untuk mendamaikan, untuk mensejahterakan. Disebut shalom dalam bahasa Ibrani, disebut Islam dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang orang yang taat kepada ketetapan hukum-hukum disebut muslim. Begitu perintah datang kepada Nabi Abraham alaihissalam, sunat, kurban, tauhid, yang melakoni itu kemudian disebut muslim. Perintah-perintah yang datang kepada Nabi Abraham itu disebut Islam. Rancangan Tuhan, perintah Tuhan. Keluaran 29 nomor 11. Aku telah merancang Islam itu jauh sebelumnya. Jadi Tuhan, rancangan-rancanganku, rencana-rencanaku adalah damai sejahtera. Jadi dirancang kepada Islam, dirancang kepada Adam, Islam dirancang kepada Musa, Islam dirancang kepada Daud, Islam dirancang kepada Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Islam disempurnakan kemudian pada Rasulullah khataman nabiyyin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat pada masa Musa disebut muslim, orang yang taat pada masa Abraham disebut muslim, orang yang taat pada masa Adam disebut muslim, orang yang taat pada masa Yesus disebut muslim, orang yang taat pada masa Rasulullah sampai akhir zaman, sampai kiamat disebut muslim. Orang yang ingkar pada saat Adam, orang yang ingkar pada saat Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad disebut kafir. Contoh Galatia 2 nomor 14. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sudah dirancang kafiran itu. Nah, sekarang pertanyaan saudara yang tadi, kalau tidak takwa Torah berarti dia bukan muslim. Berarti Bang Suma bukan muslim. Saya bukan hidup zaman Taurat. Saya hidup di zaman Al-Quran. Maka saya wajib hukumnya taat kepada Al-Quran. Ketika saya taat kepada Al-Quran, maka saya muslim. Orang-orang yang hidup di zaman Torah, taat kepada Torah, mereka muslim, orang yang berserah diri. Mereka disebut anak-anak elim, anak-anak Tuhan. Kenapa dikatakan anak-anak Tuhan? Karena mereka adalah orang yang tunduk di dalam didikan Tuhan. Di Islam disebut sebagai kekasih Allah. Kenapa disebut kekasih? Karena mereka cinta kepada perintah Allah, dan Allah cinta kepada hambanya yang taat kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Ini jelas. Oke? Jelas di situ. Tadi pertanyaan yang kedua apa, Bang? Saya lupa. Ada yang ingat, teman-teman? Yang tadi muslim, yang kedua ada tadi. Kenapa Bang Juma harus sunat? Bukankah sunat? Oke. Torah. Oke, baik. Jadi perintah di dalam Taurat menjalankan hukum Abraham. Itu Taurat. Itu Taurat. Jadi sunat itu bukan diajarkan awalnya dari Taurat, bukan. Sunat itu diajarkan oleh Abraham. Abraham mengajarkan kepada anak-anaknya, keturunannya untuk kemudian menjalankan hukum sunat. Itu perintah. Nah, di dalam Kejadian 17 yang wajib sunat itu adalah satu, Abraham, anak-anaknya, keturunannya, orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka, atau budak yang mereka beli. Itu yang wajib sunat. Itu yang wajib sunat dari keturunan Abraham yang hidup di tengah-tengah Abraham sampai kepada Nabi Ismail anaknya. Karena orang kedua yang bersunat pertama kali bersama dengan Abraham yaitu Nabi Ismail, Ishak nanti belakangan. Entah orang keberapa dia. Yang jelas Nabi Ismail bersama dengan ayahnya yang disunat. Nah, keturunan Nabi Ismail adalah Nebayot, Khedar dan seterusnya. Itu kemudian turun-temurun menjalankan perintah sunat itu.
tidak ada satupun dari kalangan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail yang tidak kemudian bersunat. Jadi orang Arab tanpa Al-Quran pun, tanpa Rasulullah pun perintahkan, mereka semuanya kemudian telah bersunat pada masa bayi. Nah, sekarang permasalahannya saya bukan keturunan Abraham, saya juga bukan keturunan Nabi Ismail, saya juga bukan orang Arab, tapi kok saya sunat? Kenapa saya sunat? Bukan karena saya keturunan Ismail, bukan karena saya orang Arab, bukan karena saya budak, bukan karena saya orang asing yang dibeli, melainkan karena saya diperintahkan mengikuti millah Abraham alaihissalam. Mana dalilnya? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Saya diperintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus, yang mana dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Apa ajaran Nabi Abraham alaihissalam? Sunnat, saya ikut sunnat. Apalagi tauhid, saya bertauhid. Apalagi kurban hewan, saya pun kurban hewan. Jadi saya mengikuti millah Abraham alaihissalam. Bukan karena saya budaknya, bukan karena saya Bani Israel, bukan karena saya Bani Ismail, bukan karena saya orang asing yang ada di tengah-tengah mereka, tetapi saya adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diperintahkan mengikuti dinul Islam yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan sebagai ajaran millah Abraham alaihissalam. Selesai, silakan. Kalau saya boleh tanya balik, siapa yang Anda ikuti tidak bersunat? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang Budi. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma sunat karena ada ajaran dari Abraham, dan saya mau tanyakan kenapa Bang Juma selalu memakai kata Abraham, karena di dalam Al-Quran tidak ada kata Abraham, yaitu Ibrahim. Jadi ketika Abang mengatakan tentang sunat, jangan kita samakan Alkitab kita dengan Al-Quran Anda, karena itu sangat bertentangan sekali. Abraham dan Ibrahim itu tidak sama dalam sejarahnya. Kenapa Abang selalu mengatakan hal itu? Ketika mengatakan sunat, Abang selalu mengutip ayat firman Tuhan kami, Alkitab kami. Yang saya mau tanyakan, apakah di dalam Al-Quran Anda mengharuskan Anda disunat? Dari mana? Itu yang saya pertanyakan. Jangan mencopot Alkitab kami, jangan mencopot ayat-ayat kami untuk menjelaskan ajaran Abang. Abang adalah orang Islam, orang Muslim. Jadi Abang ketika ditanya, Abang harus menjelaskan menurut Al-Quranmu, menurut kitabmu. Jangan Anda memakai kitab kami untuk menjelaskan kitab Anda. Berarti ketika Anda menjelaskan kitabmu dengan kitab kami, berarti kitab Anda tidaklah sempurna dan tidak lengkap. Justru kitab kami yang menjelaskan tentang kitab Anda, seperti itu. Terima kasih. Baik. Satu pernyataan yang sangat baik, akan tetapi saya takut kemudian ketika pernyataan saudara ini justru nanti akan menabrak ya iman Anda sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada kami umat Islam bahwasanya para nabi mengajarkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebagai pembawa hukum kepada Bani Adam alaihissalam melalui perantaraan para nabi. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kami di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah misalnya, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 132 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan am kuntum syuhada is hadara yaqubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidan
wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak bernama Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, dan begitu juga keturunannya sampai Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya, mengajarkan la ilaha illallah. Ketika ada perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk taat dan tunduk pada syariatnya, maka Nabi Ibrahim tunduk kepada millah tersebut. Kalau Anda tidak menerima, saya mengatakan Abraham, Anda sakit hati. Padahal Abraham itu bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi Abraham itu adalah seorang Muslim yang taat. Catat itu. Anda mengatakan jangan mengambil kitab kami. Sejak kapan Kristen punya kitab Taurat? Taurat itu kitabnya orang Yahudi pada abad ketiga sebelum Masehi, diterjemahkan kemudian oleh seorang kaisar untuk bagi mereka orang-orang yang ingin belajar Taurat dalam bahasa Septuaginta. Inilah yang menjadi dasar pijakan Barat menerjemahkan kitabnya orang Yahudi, mengambilnya secara ilegal. Tidak ada kaidah, tak ada hukum, tak ada syariat, tidak ada pembolehan di dalam kitabnya Nabi Musa dan orang-orang Yahudi yang membolehkan mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum untuk orang Roma dan Yunani, apalagi orang Indonesia. Itu enggak ada. Belum pernah kita temukan ada rabi-rabi Yahudi, imam-imam Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen. Belum pernah. Kenapa? Karena Kristen itu sejatinya adalah Abodasara. Dia adalah sekte bidat pecahan dari Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi. Pahami itu dulu. Harusnya Anda malu mengatakan itu. Kenapa? Kalau Anda berbicara kami Ibrahim di kitab saudara Abraham, tapi faktanya terjemahan lama masih menggunakan kata Ibrahim. Terjemahan versi lain mengatakan Ibrahim, bukan Abraham. Kalau gara-gara itu, kenapa Anda tidak menggunakan kata Moses? Kenapa Anda mengatakan kata Musa? Musa hanya ada di Al-Quran. Di Ibrani tidak ada kata Musa. Kenapa Anda mengatakan nama Daud? Kenapa tidak katakan Anda David? Kenapa Anda masih mengatakan kemudian Salomo? Kenapa Anda tidak mengatakan bahasa yang harusnya dari bahasa Yunani? Kenapa Anda tidak menggunakan bahasa Yunani ketika menyebut Paulus, Apostolos? Kenapa harus bahasa Quran, Rasul, Nabi, Iman, ayat, Alkitab, Allah? Kenapa harus Anda gunakan itu? Hanya gara-gara kata Ibrahim, Abraham, Anda kemudian komplain. Padahal itu bukan kitab saudara. Itu kitabnya saudara kami, Yahudi. Pertanyaan saya, Yahudi bersunat dikarenakan ada perintah dari Elohim, keturunan dari Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam dalam hal ini orang Arab bersunat kan mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kami umat Islam ada perintah untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam, ada perintahnya. Nah, kami melakukan itu. Kami bersunat, orang Arab bersunat, orang Yahudi bersunat. Siapa yang memerintahkan orang Kristen yang tidak bersunat? Ini ada jawaban atau tidak ada jawaban? Kalau tidak ada jawaban, mari kita sama-sama minum kopi campur masako, biar besok kita bisa berpikir dengan cemerlang. Saya tidak bersunat bukan karena perintah Tuhan, tapi karena perintah Bapak Saulus laknatullah alaihi salam. Masya Allah. Salam guru. Mamanya anak-anak lagi marah. Ternyata perkataan Bang Juma. Iya, silakan Bang Budi. Waduh. Oke. Jadi ternyata perkataan Bang Juma itu tidak konsisten ya. Tadi Bang Juma berkata bahwa Anda tidak melakukan hukum Taurat, Anda tidak ikut ajaran Bani Israel, Anda mengikuti Al-Quran Anda, dan kemudian Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti Taurat untuk melakukan hukum Taurat itu bersunat itu. Jadi sepertinya perkataan Bang Juma itu tidak konsisten. Dan saya mau tanyakan, ketika Anda sunat, Anda melakukan namanya mengikuti ajaran Ibrahim yang Anda sampaikan tadi. Masya Allah. Lihat ikan paus saya nih. Kecil suaranya Bang. Masa dikalah sama suara paus? Besarin suaranya sedikit. Saya tidak konsen lihat pausnya ini. Oke. Coba pausnya dilempar saya, baru saya semangat ini.
Iya. Allah, Masya Allah. Oke. Jadi begini Bang Juma. Tadi Bang Juma itu tidak konsisten dalam menjawab. Pertama, Bang Juma mengatakan bahwa sunat yang Anda lakukan itu bukan menurut hukum Taurat, bukan karena Bani Israel. Abang bukan Bani Israel, Anda bukan keturunan dan dari Abraham seperti itu, dan Anda melakukan karena perintah. Dan ketika saya bertanya, di mana ayatnya perintah Al-Quran itu mengatakan Anda harus disunat, tetapi Anda mengatakan Anda harus disunat karena Ibrahim. Ibrahim kan keturunan Yahudi. Ibrahim kan dari keturunan orang Bani Israel, dan abang itu bukan Bani Israel. Kenapa harus disunat seperti itu? Bukankah dengan tidak langsung abang mengikuti Taurat? Tadi abang mengatakan tidak mengikuti Taurat, bukan mengikuti Bani Israel, tapi mengikuti Al-Quran. Tetapi ketika ditanya, adakah Al-Quran mengatakan Anda harus disunat, tetapi Anda mengatakan Anda mengikuti Ibrahim. Tapi tadi Anda mengatakan sebenarnya Anda itu tidak mengikuti ajaran Ibrahim, tidak, Anda bukan Bani Israel, seperti itu. Ada satu tolak belakang yang tidak konsisten di dalam jawaban, seperti itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi ada satu hal kesalahan yang mendasar dan sangat fatal kemudian yang Anda ungkapkan pada malam hari ini. Nabi Ibrahim adalah keturunan Bani Israel. Jadi keliru baru. Nabi Ibrahim dulu, Abraham dulu, lalu melahirkan, mendatangkan kemudian anak tunggalnya Ismail, anak satu-satunya. Setelah itu muncul lagi anak kedua. Anak kedua ini kemudianlah yang melahirkan keturunan Bani Israel. Israel itu cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim atau Abraham. Yakub memiliki 4 istri. Istri keduanya melahirkan kemudian Benyamin. Jadi Paulus itu berasal dari hasil poligami. Paulus itu pendiri Kristen. Paulus berasal dari istri keduanya, Yakub. Jadi Paulus berasal dari hasil poligami. Nah, sekarang ketika berbicara hukum daripada sunat antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam, duluan mana? Nabi Musa sedang menceritakan tentang sunat yang datang sebagai perjanjian kekal kepada Nabi Ibrahim, kepada Abraham. Berarti Abraham inilah yang menerima perintah sunat kekal. Musa hanya menuliskan saja bahwa perintah Tuhan di dalam Kejadian 17, salah satu perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham dan keturunannya adalah sunat. Taurat beda. Taurat ini adalah hukum-hukum Tuhan yang bukan didatangkan kepada Nabi Abraham. Tetapi hukum Taurat ini adalah hukum ketetapan Tuhan sebagai perjanjian baru Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Bani Israel, yang datang kemudian belakangan. Sekali lagi saya runutkan. Abraham melahirkan Ismail anak tunggal, lalu kemudian anak kedua Ishak. Ishak keturunannya kemudian melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberi Taurat. Taurat menceritakan tentang perintah sunat yang wajib hukumnya kepada Abraham, kepada keturunan Abraham, kepada Ismail, Ishak dan keturunannya secara turun-temurun. Itu Taurat yang menjelaskan. Sekarang Islam. Islam kiblatnya apakah Taurat? Bukan. Tapi sunat loh. Sunat itu bukan muaranya di Musa alaihissalam, muaranya ada di Ibrahim alaihissalam. Jadi sunat kepada keturunannya, kepada Ismail dan keturunannya, kepada Ishak dan keturunannya, sampai kepada Nabi Musa membukukan tentang sunat. Jadi saya bersunat bukan karena Taurat. Saya bersunat karena mengikuti milah Abraham.
Abraham sendiri bukan dia pelaku, bukan dia yang menerima Taurat. Abraham sendiri, Ibrahim sendiri bukan yang menjadi keturunan daripada orang-orang yang hidup menjalankan Taurat. Jadi Ibrahim mendapatkan perintah sunat, Ismail mendapatkan perintah sunat, keturunannya menjalankan perintah sunat. Salah satu keturunan Nabi Ismail bernama Nabi Muhammad SAW mendapatkan syariat dari Allah untuk menjalankan perintah sunat kepada seluruh umatnya, kepada seluruh umat manusia. Kalau tadi sunat hanya untuk keturunan Abraham, begitu Rasulullah Muhammad SAW datang, maka sunatnya diperintahkan kepada seluruh umat manusia. Apa perintah Rasulullah? Rasulullah mengatakan 5 dari fitrah umat Islam, yang diantaranya adalah khitan. Jadi 5 pernyataan hukum syariat untuk umat Islam, salah satunya adalah bersunnat. Ini yang ada di dalam kitabnya umat Islam. Jadi hukum khitan menurut syariat, hukum sunat menurut syariat Islam itu wajib bagi laki-laki. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tabrani, Ibnu Addi dan Baihaqi jelas sekali menerangkan, buanglah kemudian rambut kekafiranmu, lalu bercukurlah. Lalu dia mengatakan, berkhitanlah, bersunnatlah. Ini perintah jelas. Jadi dari keturunan Nabi Ismail yang adalah anak tunggal Ibrahim memerintahkan kemudian kepada kami umat Islam untuk bersunat. Berarti dasar pijakan sunat kami berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan karena ikut kepada Taurat. Demikian. Pertanyaan saya, Bang, siapa yang Anda ikuti tidak bersunat? Jangan dilewatkan tuh. Tunggu Bang, belum selesai nih Bang. Nanti saya jawab. Belum selesai. Oke. Karena masih gantung Bang. Iya, silakan. Tadi Abang mengatakan selalu tentang Ibrahim. Yang saya mau tanyakan, di manakah ayat Al-Quran yang mengatakan orang Muslim harus bersunat, engkau harus bersunat seperti itu, Bang? Adakah ayat Al-Quran mengatakan demikian? Boleh tolong dibukakan, Bang? Oke, baik. Sekali lagi ya, diterangkan oleh Allah untuk berserah diri kepada Allah. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Jadi perintahnya kemudian adalah mentaati dan menyembah, berserah diri kepada perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Ibrahim, Ismail, Ishak. Dan di situ jelas bahwa Tuhan yang dimaksud adalah ilaha wahida, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha esa. Jadi perintahnya berserah diri. Sedangkan apa yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa salah satu perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan pernyataan Rasulullah di dalam hadis Bukhari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat pada usia 80 tahun. Ini perintah Tuhan. Kalau tidak percaya, baca kitab yang Anda gunakan. Benarkah sunat kepada Ibrahim itu adalah wajib hukumnya? Kalau wajib hukumnya perintah sunat itu, berarti Rasulullah Muhammad SAW tidak berbohong dengan mengatakan Nabi Ibrahim bersunat ketika beliau berusia 80 tahun. Selesai kan? Sementara kami umat Islam diperintahkan kemudian untuk ikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata salah satu perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bersunnat. Perintah mengikuti milah Abraham artinya perintah mengikuti bersunnat. Demikian.
Ingat pertanyaan saya Bang, siapa yang Anda ikuti tidak bersunat? Pak Budi, sekali-sekali Anda jawab dong. Itu gampang jawabnya, itu sudah dijawab Bang Juma juga tadi. Jadi tidak perlu saya jawab sebenarnya. Jawab dulu lah biar terpuaskan kami Pak Budi. Izin bang, baru saya ngomong nih Pak Budi. Siapa yang Anda ikuti, kenapa Anda tidak bersunat? Gitu loh, itu dulu lah. Ya, saya akan jawab. Ya, silakan. Mengatakan bahwa sunat itu untuk keturunan Abraham, yaitu untuk Bani Israel, dan kami ini orang asing seperti itu, dan kami disuruh sunat bukan berbicara tentang sunat jasmani, tapi kita sunat hati, di mana kita mengikis keinginan-keinginan dunia kita, bahwa kejahatan kita, pola pikir kita yang tidak baik, itu yang kita lakukan supaya kita menjadi lebih baik. Itu arti sunat kita, bahwa sunat hati berbicara tentang kita harus meninggalkan manusia lama kita dan hidup dalam manusia yang baru. Dan saya mau tanya kepada Bang Ji, lalu mengaitkan tentang Ibrahim, yang saya mau tanyakan, apakah di Al-Quran ada mencatat Anda harus bersunat? Seperti itu aja. Dibacain tadi surat Al-Baqarah 137 itu tadi Bang Juma. Itu tidak ada mengatakan tentang Anda harus bersunat. Kan Mila Ibrahim gimana sih? Tidak. Itu bukan ajaran, karena sunat ini berbicara tentang perjanjian antara Abraham dengan Allah. Dan ketika Anda berbicara tentang ajaran Ibrahim, itu berbeda. Ini suatu perjanjian, ketetapan antara Abraham dan keturunannya untuk sunat. Dan kami diperintahkan untuk ikuti itu. Ketika Anda mengatakan untuk mengikuti itu, berarti Anda mengikuti Taurat. Tadi Bang Jum mengatakan tidak mengikuti Taurat. Salah. Taurat itu Taurat, salah satu ajaran Taurat itu sunat, tapi yang kami diperintahkan mengikuti mila Abraham, mila Ibrahim. Salah satu mila Ibrahim itu adalah sunat. Jadi sunatnya Ibrahim dilanggengkan kemudian di Al-Quran dengan ajaran milah kepada Ibrahim, dan sunatnya Ibrahim dilanggengkan di dalam Taurat. Sama-sama kedudukannya. Yang bermasalah sekarang ini Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen tidak bersunat? Jawabannya? Begini Bang Juma, ketika Anda mengatakan sunat, sebenarnya di dalam tradisi pada waktu itu sunat itu tidak seperti saat ini ketika sunat ya laser atau langsung sebagainya, tetapi pada waktu itu harus melakukan ritual-ritual agama seperti itu, tidak seperti yang Anda lakukan saat ini. Sunat ya seperti sekarang itu harus ada ritual-ritualnya. Dan saya mau tanyakan, kenapa Anda mengikuti ini? Karena sunat ini kan hanya khusus Israel untuk keturunan Abraham, dan Anda bukan keturunan Abraham. Anda bukan Bani Israel, dan Anda tadi mengatakan gimana sini orang yang Yesus disunat udah 8 hari. Kenapa nggak nunggu aja Yesus 80 hari dulu kalau mau nyamain Abraham? Berarti Tuhan mau melanggar dong. Kena. Apanya? Tuhan mau melanggar dong, nggak sama sunatnya dengan Abraham. Saya bilang kan bukan mengenai Abraham, ini mengenai perjanjian keturunan orang-orang Yahudi pada waktu itu, keturunan Abraham pada waktu itu. Dan Anda bukan adalah keturunan Abraham, Anda bukan Bani Israel. Kenapa Anda harus sunat? Dan Al-Quran ada mencatat bahwa Anda terus Yesus kenapa tanya balik, Yesus kenapa disunat Yesus? Karena itu adalah budaya bangsa Yahudi pada waktu itu. Budaya lagi, aduh parah. Terusin banyak budaya. Karena dia sudah turun-temurun. Seperti itu. Tolong, kalau saya menjelaskan itu kalau perlu dicatat, Bang. Nabi Ibrahim menerima perintah sunat. Ya, itu perintah sunat itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Kata siapa? Kata Nabi saya. Siapa nabinya? Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Nabi Anda? Nabi Ibrahim bersunat ketika berusia 80 tahun. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Berarti Rasulullah mengajarkan Nabi Ibrahim bersunat. Satu.
Lalu kemudian perintahnya di dalam Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Salah satu ajaran Ibrahim alaihissalam adalah bersunnat. Kami diperintahkan mengikuti itu, maka kami mengikuti, kami bersunnat. Dan memang Rasulullah Muhammad SAW menerangkan kepada kami bahwa salah satu dari 5 fitrah manusia yaitu bersunnat. Maka kami, supaya kami fitrah kembali, maka kami diperintahkan untuk bersunnat. Yang jadi bermasalah di sini Anda yang tidak bersunnat. Orang Yahudi bersunnat, orang Islam bersunnat. Mereka berasal dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang mana poinnya berasal dari Nabi Ibrahim. Nah, Kristen ini dari mana kok tidak sunnat? Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kami mau perintahnya dari siapapun, kami mau ikut siapapun. Apakah kami salah ketika kami mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW bersunat? Apakah kami salah ketika Rasulullah memerintahkan kami bersunat? Apakah kami salah ketika diajarkan fitrah Islam itu salah satunya adalah bersunat? Apakah salah ketika kami menjalankan milah Ibrahim alaihissalam yaitu sunnat? Kami mentaati perintah, kami melakukan. Nah, sekarang Kristen ini tidak bersunat, ikuti siapa? Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perintah kekalku. Parah ini, parah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngajarin saudara Budi tidak bersunat? Kalau Anda mengatakan kami bukan Bani Israel, oke, saya catat sebagai orang yang masih belajar. Saudaraku Budi tidak bersunat karena saudaraku Budi bukan Bani Israel. Saya tanya lagi nih, muncul pertanyaan. Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan Taurat, itu untuk siapa? Wani berkulup. Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib itu untuk siapa? Untuk dosa siapa? Paulus mengajarkan di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya, termasuk perintah wajibnya bersunat sebagai perjanjian kekal. Itu untuk siapa? Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan segala hukum Taurat? Untuk siapa? Untuk Kristen juga. Emangnya untuk Kristen perintah sunat itu kan bukan katanya. Kalau sunat itu bukan untuk Kristen, kalau Taurat itu bukan untuk Kristen, maka Yesus mati di atas tiang salib bukan untuk Kristen. Itu dasar pijakannya. Kerangka berpikirnya itu coba dipakai. Untuk siapa Taurat itu? Untuk Bani Israel. Untuk siapa haramnya babi itu? Untuk Bani Israel. Untuk siapa sabat hari Sabtu itu? Untuk Bani Israel. Untuk siapa sunat itu? Untuk Bani Israel. Kalau begitu untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk Romawi, untuk Yunani, untuk Indonesia. Koplak! Gak nyambung. Lawang semuanya untuk hukum untuk orang Israel. Yang enak-enak baru untuk Kristen. Untuk siapa perintah sunat? Untuk Bani Israel. Untuk siapa pengharaman babi? Untuk Israel. Untuk siapa hukum Torah itu? Untuk Bani Israel. Untuk siapa Yesus di atas salib menghapuskan dan menebus dosa-dosa manusia? Untuk Kristen. Yang enak-enak aja dasar. Itulah yang terjadi terhadap Adam alaihissalam dan istrinya. Bagaimana dia ditipu oleh iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu
Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Wa ikhwanuhum yamudduhu wa yamudduhu fil ghaliyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka orang-orang kafir dan setan akan kompak dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Sunnat hanya untuk Yahudi, Torah hanya untuk Yahudi, babi haram hanya untuk Yahudi, ibadah hari Sabtu hanya untuk Yahudi, Yesus mati di atas salib untuk Kristen. Giliran tebus dosa untuk Kristen, giliran taat kepada perintah Torah untuk Yahudi saja, giliran perintah untuk menjalankan segala hukum Torah katanya tidak ada orang yang bisa menjalankan. Sulit Taurat itu, tapi giliran Yesus dikabarkan, untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib. Efesus 2 nomor 15, agar Yesus membatalkan segala hukum Taurat. Untuk siapa? Untuk Kristen. Katanya hukum Taurat untuk Yahudi. Kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen? Harusnya Yesus mati di atas tiang salib hanya untuk Bani Israel. Kenapa? Karena Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menggenapi hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Berarti Yesus mati bangkit pada hari ketiga hanya untuk Bani Israel. Kok Kristen nebeng penumpang gelap? Lanjut, silakan. Terima kasih Bang Juma, luar biasa. Sama-sama Bang Budi. Bang Juma percaya bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, luar biasa. Dan Yesus itu disalibkan dan mati dan dibangkitkan, luar biasa. 6.000 orang melihat bahwa Bang Juma percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, luar biasa. Dan saya mau tanyakan bahwa tanggapi mengatakan bahwa Bang Juma mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat ketika disalibkan. Sesungguhnya ketika Yesus disalibkan, Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi kedatangan Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia menjadi terkutuk, bukan berarti dikutuk. Dia mati bukan berarti dia kalah. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu menandakan dia menang, dan dia bisa mati sampai di kayu salib itu ada suatu hal yang luar biasa. Karena Yesus datang ke dunia ini, dia harus sampai kepada salib. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak sampai ke salib, maka Yesus itu gagal. Tetapi kalau Yesus bisa sampai kepada kayu salib, dia itu menang, dan dia itu menang. Seperti itu. Bukan gagal dan bukan terkutuk, tapi dia menjadikan dirinya dikutuk karena dosa-dosa manusia. Dan saya percaya dan saya bersyukur kepada Tuhan saat ini, Bang Juma percaya dan semua orang mendengar ini bahwa Yesus itu mati, disalibkan dan bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bang Juma. Saya sudah malam ini. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Jadi ketika ada seorang membaca buku, bukunya tertulis begini: semut menjadi gajah, gajah menjadi manusia, manusia jadi semut jadi gajah, gajah jadi manusia, manusia jadi apa? Manusia jadi heran. Ketika kemudian saya membaca sebuah tulisan, semut jadi gajah, gajah jadi manusia. Alhamdulillah, Bang Suma sudah percaya semut jadi gajah, gajah jadi manusia, manusia jadi heran. Ini lucu ini Bang. Saya sedang mengajarkan, menyampaikan isi kitab saudara. Bukan saya menyatakan saya percaya. Semut jadi gajah, gajah jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Manusia jadi heran. Itu bukan berarti saya percaya hal itu. Saya hanya sedang membacakan. Mana ada manusia kemudian jadi Tuhan jadi manusia, manusia kemudian mati pada hari ketiga bangkit. Bang, sekali lagi saya katakan, Yesus berkata begini Bang, tolong direnungkan ya. Yesus mengatakan, angkatan jahat ini meminta sebuah
meminta sebuah tanda, maka tidak ada tanda selain daripada tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Mati dan bangkit pada hari ketiga. Lukas 11 nomor 29. Angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka kemudian meminta tanda seperti apakah yang dikehendaki oleh mereka. Kata Yesus, mereka yang angkatan jahat, dalam bahasa Yunani disebut peneros, itu minta tanda, dan tidak ada tanda bagi peneros kecuali tanda yang diberikan, yaitu tanda Yunus. Apa itu? Mati dan bangkit pada hari ketiga. Hari ini Anda membawa-bawa tanda angkatan jahat. Anda tidak sadar untuk mendeteksi angkatan jahat itu adalah percaya kepada tanda Yunus bahwa mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Anda sudah mempercayai itu, berarti Anda adalah bagian penerus daripada angkatan jahat. Ingat dalilnya, catat Lukas 11 nomor 29. Ketika orang banyak mengerumuni Yesus, berkatalah Yesus, angkatan jahat ini ada angkatan yang sangat jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Yunus. Jadi yang mengimani bangkit pada hari ketiga itu adalah angkatan jahat, atau minimal penerus daripada angkatan jahat. Dan memang iya, itu fakta. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan salib itu, Yesus harus sampai kepada salib, ingat, ini ilmu yang saya katakan kepada saudara. Amsal 6 nomor 16, Tuhan mengatakan 6 hal perbuatan yang dibenci oleh Tuhan Elohim, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jangan kau membunuh Yesus, tapi dibunuh, berarti itu adalah pelanggaran. Kalau pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu bukan keselamatan. Pelanggaran kepada perintah Tuhan itu adalah kematian. Tapi lagi-lagi iblis membolak-balikkan itu. Jika engkau makan buah pengetahuan ini, baik dan buruk ini, maka engkau akan hidup dan kau tidak akan mengalami kematian. Sama ketika Anda mengimani pelanggaran terhadap Tuhan, yaitu pembunuhan terhadap Yesus adalah keselamatan, maka Anda tidak ubahnya sebagai iblis. Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci Allah adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Herodes dan juga Pilatus tidak sedikit pun menemukan ada kesalahan pada diri Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hamba yang suci. Kalau dia hamba suci, maka dia tidak akan pernah ada kesalahan padanya. Karena tidak ada kesalahan padanya, haram hukumnya Yesus itu dibunuh, haram hukumnya Yesus itu disalibkan, haram hukumnya Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan, karena dia bukanlah orang yang berdosa. Benarlah apa yang dikatakan di Amsal 11 nomor 8, bahwa Tuhan akan menggantikan orang yang benar sebagai ganti orang yang fasik. Begitu juga di dalam Amsal 21 nomor 18, bahwa Tuhan akan menggantikan kemudian orang yang jujur dengan menggunakan pengkhianat sebagai gantinya di atas pembunuhan. Dan ini yang terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan, jatah umat Islam adalah Nabi Isa alaihissalam yang diselamatkan dari penyaliban, sedangkan jatah orang Kristen adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Kita berbeda di situ. Kami berada pada kubu Nabi Isa yang diselamatkan oleh Allah berdasarkan Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, dan Anda berada pada jatah Yesus Kristus yang disalib. Sedangkan yang disalib itu adalah pengkhianat, yang disalib itu adalah pendusta, yang disalib itu adalah orang fasik. Jadi yang Anda sembah selama ini adalah pengkhianat dan orang yang fasik. Saya kira demikian, Saudara Budi. Terima kasih telah berdiskusi dengan baik. Mudah-mudahan ada faedah dari diskusi ini, sehingga Allah memberikan hati Anda lembut untuk mendapatkan hidayah Islam. Demikian. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Sama-sama.
Boleh tanya satu lagi Bang Juma? Boleh, sampai 1000 pun boleh. Silakan. Mumpung saya belum ngantuk. Saya turun Bang Juma. Sudah ngantuk Bang Juma. Siap. Oke, siap. Tadi mengenai sunat Bang Juma tadi mengatakan yang saya mau tanyakan adalah apakah di dalam Al-Qur'an ada mengatakan bahwa Muhammad itu disunat seperti itu? Baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Kadang Al-Quran itu diturunkan untuk menjawab permasalahan yang ada pada masa itu, masa yang telah lalu dan masa yang akan datang. Itulah Al-Quran. Salah satu hikmah Al-Quran diturunkan tidak seperti Bible yang disusun ceritanya melalui meja redaksi, melakukan penyelidikan lalu disusun dan seterusnya. Al-Quran tidak. Al-Quran diturunkan secara berangsur selama 22 tahun kurang lebih, itu untuk mengajak manusia berpikir dan menggali dan mempelajari, mentadabburi isinya. Kalau dia berbicara seperti tersusun, ada pembukaan, ada isi, ada penutup, itu cerita karangan. Itu cerita, itu kisah cerita. Tapi kalau Al-Quran tidak, dia adalah hukum-hukum yang berdasarkan apa yang termaktub masa lalu, masa pada saat itu, dan masa akan datang. Nah, pertanyaan saudara, apakah ada dalam Al-Quran menceritakan baginda Rasulullah Muhammad SAW disunat? Tidak. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada satupun manusia yang menerima Islam seketika disunat layaknya orang-orang yang saya syahadatkan bersama dengan teman-teman. Jadi kalau malam hari ini saudara Budi bersyahadat, maka besok harus sunat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW hidup di tengah-tengah orang Arab, orang menjadi Muslim, menjadi pengikutnya, menjadi Islam, tidak ada yang disunat. Kenapa? Karena sejatinya mereka sudah sunat dari lahir. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail. Secara kontinu seluruh orang Arab, Al-Quran datang maupun tidak datang, Nabi Muhammad SAW diutus ataupun tidak, karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari anaknya Ismail alaihissalam, maka Arab semuanya disunat. Maka tidak diceritakan lagi di Al-Quran, karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi pokok inti, bukan usuluddin di dalam penjabaran histori diwahyukannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW yang hidup di lingkungan orang-orang yang sudah bersunnat. Maka demikian kemudian, karena dia diutus untuk menjelaskan Al-Quran kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, wahai umatku, 5 perkara dari fitrah. Yang pertama memotong, kemudian buluh kemaluan, kemudian berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ini adalah sunnah yang kemudian diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai fitrah, sedangkan kedudukan daripada khitan itu adalah wajib, karena dia diperintahkan mengikuti millah Ibrahim. Dalilnya sangat jelas seperti yang saya terangkan kepada saudara, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Ikutilah, ini perintah, ikutilah, ini perintah Rasulullah. Auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Perintahnya wajib, penekanan Allah di situ sungguh-sungguh mewajibkan. Kami wahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Kemudian apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah dan ingin diampuni dosa-dosanya, ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka agar ikut kepadamu. Ikutlah kepadaku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu. Ketika aku perintahkan sunat dirimu, kata Rasulullah, ikuti perintahku itu, maka Allah pencipta langit dan bumi akan menyayangi dirimu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan bukan hanya itu, Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu, dan Allah sesungguhnya Maha Pengampun atas segala dosa manusia. Ini yang menjadi dasar pijakan. Jadi kalau anda mengatakan, mana dalilnya? Loh, Al-Quran itu kalau kita bertanya lebih banyak mana bercerita tentang Nabi Isa, apa bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW?
Al-Quran lebih banyak bercerita tentang Nabi Isa daripada bercerita tentang Rasul Muhammad SAW. Maksud saya lebih sering menyebut nama Nabi Isa daripada menyebut baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa kemudian? Karena Al-Quran bukan buku biografi, bukan bercerita tentang ingin meninggikan derajat seorang oknum, tetapi Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Maka maka Al-Quran tidak mengangkat kemudian satu tokoh untuk diagung-agungkan. Rasulullah andaikan Al-Quran itu karangannya, mungkin atas namanya aja yang dibahas di dalam, mungkin ibunya aja yang dibahas di dalam, mungkin ayahnya aja yang dibahas di Al-Quran. Tetapi oleh karena ini adalah wahyu dari Allah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia yang isinya dengan penuh kebenaran, maka Rasulullah sedikit pun tidak menceritakan ibunya di Al-Quran, sedikit pun tidak menceritakan ayahnya, anak-anaknya dan seterusnya, istrinya dan seterusnya. Itu tidak diceritakan kemudian secara pribadi, melainkan diceritakan oknum-oknum yang di Al-Quran hanya berdasarkan dengan ketetapan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup umat manusia. Jadi seperti itu bang, tidak diceritakan bahwa Rasulullah disunat pada segini, tidak ada. Karena Rasulullah sudah disunat dari kemudian dia lahir, dipestakan oleh kakeknya, lalu kemudian diundang tetangganya untuk datang syukuran, dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian kami umat Islam untuk mengikuti perintah untuk menjadi fitrah sebagai umat Muslim, salah satunya adalah bersunat. Saya kira begitu, Saudara Budi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mengatakan bahwa Mau tahu kenapa Anda tidak disunat? Mestinya jawab yang tadi, izin ya. Mestinya Anda jawab Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi menurut Paulus, siapapun Kristen yang menyunatkan dirinya, Yesus tidak berguna. Jawab itu dong mestinya tadi. Gitu loh, Bro Budi. Lanjut. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Muhammad itu tidak ada mencatat bahwa dia disunatkan, dan yang saya mau tanyakan kenapa Anda selalu mempermasalahkan sunat kepada kami orang-orang Kristen khususnya? Kenapa Anda tidak mempermasalahkan tentang Muhammad yang dikatakan tidak bersunat dan dari lahir sudah disunatkan? Kenapa kita selalu menjadi permasalahan sedangkan Nabi Muhammad tidak dipermasalahkan? Seperti itu pertanyaan saya. Iya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dirinya di dalam pernyataannya, mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan bersunat. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kemudian diadakan keadaan di mana beliau sama seperti Yesus, hari ke-8 dipotong notnya. Tidak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan sunat. Untuk itulah kemudian beliau pada bayi kemudian tidak ada seorang yang bukan muhrimnya yang melihat kemaluannya sampai dia meninggal. Tidak ada yang bukan muhrimnya yang melihat kelaminnya kecuali istrinya, orang tuanya, orang-orang yang kemudian menjadi muhrimnya. Sementara kita manusia biasa, begitu kita ke rumah sakit, bahkan tidak jarang sama seperti saya disunat oleh dokter perempuan, padahal perempuan itu bukan muhrim saya. Nah, Rasulullah suci dari hal-hal seperti itu, sama seperti Nabi Adam alaihissalam, Daud, Salomo, termasuk Musa, itu mereka disunat menurut tradisi Yahudi. Orang-orang ini disunat dalam keadaan lahir dalam keadaan sunat. Sorry, kebalik. Ya. Apakah itu bisa? Bisa. Kok bisa ya? Ya bisa. Apa bedanya dengan orang yang lahir kemudian yang kurang daripada ada yang tidak ada jarinya sepotong?
bisa? Ya bisa. Lah kok cuman kulitnya saja yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian daripada nabinya agar tidak terlihat oleh yang bukan muhrim. Allah menjaga beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelahnya kemudian dia lahir, kakeknya mengundang tetangga-tetangganya untuk menyunatkan cucunya. Bukan lagi proses sunnah, tapi tidak, mengundang tetangga untuk merayakan lahirnya cucunya sebagai syukuran akikah cucunya sekaligus sunat cucunya. Padahal pada saat itu beliau tidak lagi disunat, hanya sebagai pengungkapan rasa syukur kepada orang-orang yang ada sekelilingnya bahwa kakeknya bersyukur atas kelahirannya, maka dia diakikah sekaligus acara sunatan. Meskipun sunatan itu hanya prosesi yang apa istilahnya itu ya, seperti gladi bersih aja, padahal beliau sudah sunat dalam keadaan lahir dalam keadaan sunat. Demikian. Saya rasa Pak Budi untuk ini Anda 3 kali bertanya, udah 3 kali dijawab berulang-ulang. Pertanyaan saya, siapa yang Kristen ikut tidak bersunat? Ya itu, coba dijawab dulu Pak Budi. Kenapa Anda tidak? Siapa? Sudah saya jawab tadi. Siapa? Ya, siapa Bang? Tadi saya sudah jawab bahwa kita bukanlah Bani Israel, bukanlah keturunan Abraham, bukanlah tradisi orang Yahudi. Iya, yang Pak Budi yang mengajari Anda berpendapat itu siapa? Alkitab kami, Bang. Siapa namanya itu orang itu yang mengajari Anda di Alkitab? Yaitu firman Allah. Coba ambil contoh satu firman Allah yang melarang Anda bersunat. Yang mana? Paulus jadi Allah juga ini. Kayaknya Paulus jadi Tuhan ini. Kan tadi saya unjukin Galatia 5 nomor 2, Bang. Itu kan tulisan Paulus, Bang, yang melarang Anda bersunat. Jujurlah, Bang, menjawab. Paulus lah, guru kami, melarang kami bersunat. Oke, kami puas mendengarkan itu. Anda tidak mengerti tentang sunat, ya. Sunat itu bukan untuk orang. Kenapa sunat yang dibahas, yang ditanya tokoh siapa yang mengajari Kristen tidak bersunat? Itu maksudnya. Ya firman Allah kami, Pak. Yang mana? Contoh coba, yang mana? Berarti Paulus jadi Elohim. Jadi Theos Paulus. Itu Anda tidak bisa melihat sepenggal-penggal dan tidak bisa mencoba-coba ayat karena ya kalau gitu ambil contoh, Bang, di mana datanya? Di mana datanya firman Tuhan itu melarang Anda sunat? Bahwa itu adalah firman Tuhan. Pak Budi, izin dulu Pak Budi. Dari tadi Anda loh ini, saya diam dari tadi. Di mana datanya di Bible tertulis Kristen dilarang sunat? Di mana Pak tertulisnya itu? Begini Pak, jadi ketika kita belajar kekristenan itu dari awal sejarahnya kenapa Abraham. Saya nggak nanya begitu-begitu Pak, langsung data Pak. Di mana kami bisa dapat? Itu datanya. Di mana? Di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa Abraham harus disunat, itu ada perjanjian antara Allah dan Abraham. Terus Anda ini siapa? Saya Budi Pak. Ya udah kalau begitu datanya mana untuk Budi? Datanya mana untuk Budi dilarang bersunat, gitu loh. Tidak ada nama dilarang bersunat, Pak. Jadi begini, karena kita mengetahui dan memahami Alkitab itu dari awal. Dari Alkitab itu tidak bisa sepenggal-penggal. Jadi kita mempelajari bahwa sunat itu dari mana asal mulanya, kenapa harus manusia pada waktu itu disunat, kenapa Abraham disunat, kenapa keturunan disunat, itu sudah diceritakan. Jadi aja nih Pak Budi, waktu ya, gini nih. Nanti kalau Anda ketemu Yesus, Yesus nanya, Budi, kenapa punya lu nggak sama punya gue? Lu jawab apa? Kayaknya Yesus tidak seperti itu, Pak, tidak seperti Anda kayaknya. Ya kan barang Anda nggak sama dengan punya Yesus. Emang barang Bapak sama dengan barangnya? Ya sama-sama disunat, Pak. Barangmu beda, Pak. Ya Anda berkulup, Yesus tidak, Pak. Kan beda, Pak. Itu intinya di sana. Bukan size-nya ya, bukan size-nya, sunat dan tidaknya gitu lah. Seperti itu. Nabi Muhammad. Kalau ya sekarang ini Pak, jangan kembali lagi ke situ. Iya. Tolong jawab pertanyaannya Bang Juma. Siapa tokoh yang melarang Anda? Pak Budi dengerin. Siapa tokoh yang melarang Anda bersunat? Siapa? Tidak ada tokoh yang melarang kami bersunat, tetapi kami mengerti tentang sejarah apa itu sunat, kenapa harus bersunat. Itu dari firman Tuhan kami mengatakan dengan jelas, sunat itu ada perjanjian. Kalau begitu saya tanya ke Pak Budi. Pak Budi sunat atau tidak?
Saya tidak. Kenapa? Kenapa Anda tidak? Karena saya bukan Bani Israel, saya bukan keturunan Abraham. Itu sudah saya sampaikan, itu sudah diajarkan di dalam. Nah, saya mau tanya kepada Anda, Kenapa Anda tidak memakai datanya Paulus bahwa jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu? Kenapa nggak pakai itu? Bapak, firman Tuhan itu tidak bisa sepenggal-penggal. Anda harus membaca dari awal dan dari akhir, tidak bisa Anda. Masalah sunat, masalah topik sunat harus dibaca Kejadian sampai Wahyu, Pak. Bukan dibaca sampai Kejadian sampai Wahyu, karena di dalam Kejadian itu sudah jelas mengatakan kenapa harus disunat. Dan saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda sunat? Karena Anda bukan orang Israel, bukan Bani Israel, bukan keturunan Abraham. Itu yang saya bertanya. Begini aja deh Pak, kalau Kristen itu hukumnya itu sunat wajib atau tidak? Sunat itu Pak tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Baik. Kalau tidak diwajibkan, dengar dulu Pak. Kalau tidak diwajibkan, apa sebabnya? Kenapa tidak diwajibkan? Siapa yang menggurui Anda? Begini Pak, sunat itu ketika dia mengalami satu penyakit di dalam kelaminannya, maka dia harus disunat, bukan tidak diperbolehkan. Nanti kalau ada yang sakit Bang Juma baru disunat, kalau sehat-sehat aja kagak gitu loh, biar aja. Terusin Bang Juma. Iya. Maka Jadi saya bertanya kepada Anda, Tuhan, kenapa Muhammad tidak sunat, Anda sunat seperti itu? Siapa bilang? Mana ayatnya? Saya mau tanya ayatnya di mana mengatakan Muhammad sunat. Beliau tidak butuh ayat. Beliau sendiri yang mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Yang tahu tentang dirinya adalah Rasulullah. Mana ayatnya Pak? Beliau loh. Itu sabda beliau, pengakuan dari mulutnya sendiri. Aku disunat dari sejak dalam rahim ibuku, dan itu adalah salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku. Dan sekarang kalau Bapak mengatakan itu, sekarang saya boleh bertanya hal yang sama. Mana pengakuan Yesus kalau dia sunat? Yesus pada umur 8 hari sudah disunat, Pak. Itu omongan siapa? Pengakuan siapa? Itu tercatat Lukas di dalam 2 ayat 21. Bentar, itu pengakuan siapa? Itu bukan pengakuan Pak, tapi itu sudah tercatat, itu namanya sejarah. Yang mencatat siapa? Siapa? Lukas pernah lihat nonotnya Yesus gitu? Itu menurut tradisi Yahudi, semua orang yang berusia demikian harus disunat. Kalau itu menjadi tradisi Yahudi, tradisi Nabi Ismail keturunannya juga. Karena itu perjanjian kekal. Makanya tidak pernah kita dengar ada orang Arab disunat begitu dia masuk Islam. Kenapa? Mereka dari lahir, dari anak bayi, mereka udah disunat. Karena itu adalah tradisi. Kalau Anda katakan tradisi, itu karena fakta mengatakan. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus kalau dia sunat? Dia mengatakan dengan jelas bahwa Yesus disunat, dan Anda percaya bahwa Yesus. Anda ditanya bro, itu yang saya minta, pengakuan Yesusnya yang punya nonot yang saya tanya, bukan orang lain. Emang Lukas pernah lihat nonotnya Yesus? Ayo jawab bro. Anda tidak paham. Loh ditanya kok nggak paham? Kok tidak? Kan Lukas mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Lukas tahu dari mana? Kalau saya bertanya begini, Yesus bisikin ke dia, Lukas. Ini Pak Budi ini ditanya kok nggak pernah menjawab ya? Kan gini Pak Budi, dengarkan dulu Pak Budi. Pada usia saya, Pak Budi, emang Yesus pernah bisikin Lukas gitu? Ya. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu disunat pada umur? Dengerin dulu pertanyaannya Bang Juma, dengerin dulu. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu disunat di umur 8 hari? Lukas tahu dari mana? Ya mungkin pada saat itu dia ada di situ dan mencatat. Mungkin. Lukas ada di situ. Jadi beda kelas ya, beda kelas. Rasulullah mengaku aku disunat. Yesus tidak pernah mengaku aku disunat. Beda kelas.
kalah abang. Cuma kalau ngomong Sebenarnya sejak lahir itu di mana Al-Qur'annya yang tercatat di mana? Loh, kok jadi Al-Quran? Sumber hukum umat Islam itu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ini pengakuan Rasulullah. Pengakuan Rasulullah, aku disunat dari sejak dalam rahim ibuku. Jadi aku di mana? Dalilnya mana? Datanya mana? Adik. wala quwata Dari illa Anas billah. bin Malik berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagian keramahku, kemuliaanku dari Allah, aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Itu Nabi sendiri yang ngomong loh. Gimana itu? Nah, sekarang Yesus tidak ngomong kayak atau gitu. di mana? Anda Itu di percaya buku Tatang Al-Quran Sutarma. Anda percaya Al-Quran atau perkataan siapa? Seperti Gimana sih orang ini? Balul benar. Udahlah Pak Budi, Anda kayaknya kehilangan arah deh. Oke, dikasih data Yesus tidak pernah mengaku disunat. Rasulullah Muhammad SAW mengaku disunat. Anda permasalahkan ini. Anda permasalahkan umat Islam bersunat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Anda tidak permasalahkan diri Anda yang menurutnya pakai helm? Sementara salah satu tanda ajaran tauhid, salah satu tanda ajaran para nabi, salah satu tanda ajaran samawi yang datang dari langit adalah sunnat. Itu kode alam. Membedakan antara orang yang tauhid dan orang yang kafir adalah nonotnya. Kalau ada di antara mereka dewasa tidak bersunat, itu orang kafir pasti. Orang yang Muslim, Yahudi dan Islam, pasti mereka sunat. Itu tidak bisa dibantai itu. Inilah yang membedakan antara kita, orang Yahudi dan orang Islam bersunat, orang Kristen sendiri tidak bersunat. Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Dalil itu bang, dalil. Mulai kehilangan arah, ganti pemain dulu ya. Oke. Oke. Terima kasih ya, selamat malam semuanya. Iya, saudaraku Bang Budi, sehat selalu, panjang umur, perbanyak belajar. Oke Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Jangan kapok-kapok untuk join di live API ya. Next time kita gabung lagi. Oke. Jangan lupa di follow ya Pak ya. Siap. Ganti pemain juga saya dong. Enggak apa-apa. Ada iya. Ahisugi, ada Kores, Dinda Kores. Silakan. Ya. Ada Dinda Alif. Dan Saya bikin satu kopi dulu, lagi. campur Masako. Jadi dia nggak resume dulu dong sebentar yang tadi. Menurut pertanyaannya Bang Juma, dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu disunat umur 8 hari? Jawabannya Pak Budi, kemungkinan Lukas ada di situ waktu disunat. Itu jawabannya. Berarti Lukas lebih tua dari Yesus. Padahal dia apa? Kemungkinan Lukas ada di situ, berarti Lukas sudah berkumis. Gitu ya? Nggak mungkin dong bayi bisa melapor, kan gitu. Itulah. Kenaik lari. Jangan-jangan yang nyunat Lukas. Ya itulah, dikasih data yang benar. Orang yang disunat mengklaim dirinya disunat, tapi penulis yang menulis nggak jelas dari mana dapat informasi itu dipercaya. Bayangkan orang yang kayak begini tertutup banget. Secara akademik kalah telak, secara data kalah. Inilah dipertontonkan malam ini teman-teman. Apa ya, antara Bang Juma dengan Pak Budi ya bagaikan bumi dan langit. Tapi nggak apa-apa sih, akal sehat melawan iman buta ya begini jadinya. Kita dipertontonkan dengan lawakan-lawakan kayak begini. Tapi edukasinya ada kok, insya Allah edukasi ada. Mudah-mudahan tercerahkan semua. Bahwa apa, sunat itu ya intinya adalah wajib hukumnya. Terus apa untungnya? Bersih. Coba bayangkan kalau nggak disunat. Bayangkan apa risikonya. Ya itu tadi di dalamnya ada warna-warni yang baunya seperti bau topo. Topo apa? Ada itu kain lap itu loh. Udah 60 hari nggak dicuci. Ada yang pernah nyium yang tidak disunat? Ih, Bang Andi, stop. Oke, bentar.
Aku ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang stay di live ini ya. Ada 6.400 orang. Terima kasih untuk tetap ada di live ini, support live API. Terima kasih. Dan ada 2 tamu dari Bang Joseph sama Knight of Cross, Kesatria Salib. Selamat malam, selamat bergabung. Selamat malam, assalamualaikum. Malam. Shalom. 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 Salon. Yosep, Kristen atau Muslim? Saya itu dari umur 12 sudah dibaptis. Sampai kemarin tahun 2019 saya masih KTP-nya Kristen. Tapi ada gimana ya? Saya melihat pertama kali itu Kainama. Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus tidak membuat mujizat anggur. Wah, saya kaget dong. Saya agak panas tuh. Wah, masa saya baca dari Alkitab dari kecil Yesus tuh pertama kali bikin mujizat anggur gitu. Tapi di Kainama bilang itu bukan mujizat. Dari situ saya tergelitik. Komennya saya panas pertama-tama. Tapi saya coba telaah, saya. Oke, kita dengerin cuk dulu ya. Dengerin dulu, nggak apa-apa. Dengerin dulu, terusin Pak. Oke. Ya udah lanjut aja. Nanti biar ditanggapi sama Bang Handi. Oke, lanjut Bang Yosef. Jadi saat ini memang KTP saya masih Kristen, tapi saya lagi mungkin hidayah, tapi ada yang gimana ya? Saya mau mencari yang lebih, belum yakin 100% gitu bahwa harus. Tapi saat ini saya masih mencari kebenaran itu tuh, kebenaran yang gimana ya? Apa yang begini aja Pak Yosef, kembali ke Islam, apa yang meragukan Pak? Ya, kan tahu kan ada channel yang sunnah Nabi itu katanya Nabi Muhammad yang nggak bener lah. Nah ini balik. Enggak ya, standarnya dulu Pak, ya standarnya dulu mengenai Yesus ini Anda nganggap Tuhan atau utusan Tuhan Pak? Standar dulu. Dulunya saya anggap Tuhan, tapi setelah saya baca Markus 12 ayat 29 saya kaget sedemikian rupa bahwa di situ Yesus mengatakan dalam Sialaber 2011 di sabda.org, dia dengan jelas tulisannya adalah Hai Bani Israel, Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Di situ saya kaget setengah mati, di mana selama ini disamakan antara Tuhan Allah adalah Tuhan yang esa. Ada kata yang dibalik bahwa Allah itu adalah nama menerangkan sebagai Tuhan. Itu saya kaget banget di situ. Selama ini saya dibukakan di Sialaber, silakan baca di sabda.org, Sialaber, bagian Sialaber yang bawah itu, versi 2011, itu ditulis sabda Isa, Hai Bani Israel, Allah, Tuhan kita, adalah Tuhan yang esa. Aduh, saya sampai merinding ngomongin ini. Iya, itu terkonfirmasi ke ulangan 64 Pak. Bang Juma, ada tanggapan Bang Juma? Saudara kita ini sedang galau. Bang Juma, silakan. Kan lagi bikin kopi, Gurunda. Ada Ustadz Alip atau Ustadz Sugi? Tidur jangan-jangan. Ustadz, monitor Ustadz. Aku lagi Kores. lagi masak mie 5 menit. Oh, lagi lapar. Oke. Ya, kalau gitu Pak Sugi. Kalau gitu saya kasih pengantar aja. Benar itu Pak. Seiring dengan Markus 12:29, Shema Israel atau ulangan 64, Adonai Elohim Adonai Ehad. Benar itu Pak. Artinya Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Itu Bang yang Pak Yosef maksud. Betul apa betul? Itu berarti selama ini Yesus yang adalah Tuhan itu punya Tuhan lagi yang namanya Allah, Bapa. Itulah Tuhannya Yesus kan. Di situ saya mulai ragu dan saya mulai mencari yang lainnya, apakah Yesus dan Isa yang kata Elia pria cantik itu berbeda. Ternyata kan di Alkitab Sialaber itu Isa Al-Masih semua gitu. Dan ada gereja Isa Al-Masih, semuanya tuh Isa Al-Masih. Yang jadi pertanyaan, kisah di dua kitab ini kan berbeda, dari kelahiran, terus kematian, yang satu tidak mati tapi diserupakan.
Injil sejatinya tuh yang mana gitu? Injil yang diturunkan kepada Isa-nya itu tuh di mana? Sementara saya tahu Alkitab sini sudah dirubah-rubah. Kitab suci yang katanya suci tapi sudah dirubah-rubah LAI. Kata Lord jadi Tuhan padahal Tuhan. Macam-macam lah perubahannya. Saya udah tahu itu. Yang jadi pertanyaan, Injil asli Yesus tuh ada di mana? Di mana itu? Saya lagi cari. Kalau mengenai yang asli itu Pak, Yesus Mesias mengajar itu kan secara oral ya Pak ya, secara oral begitu. Kagak ada Yesus mengajar, ada yang nulis, kan gitu. Yesus Mesias kan ngajar, nggak ada yang nulis secara oral. Intinya adalah pengajaran Yesus Mesias itu kan 3,5 tahun. Intinya itu hanya tauhid, kemudian mengikuti Nabi Musa. Jadi kalau mau konsentrasi melihat Injil itu ya baca kitab Musa. Itu yang diajarkan oleh Yesus Mesias waktu hidup. Kurang lebih penjelasan singkatnya gitu Pak. Lalu bila tidak ada kitab yang diturunkan, berarti tidak ada satu istilahnya yang diilhamkan kepada Isa gitu, yang harus dituliskan oleh tangan dia gitu. Berarti nggak ada itu. Kalau Anda mau lihat lengkapnya ya lihat Pak surat Maryam di Al-Quran. Jelas di sana runutannya. Surat Maryam. Ya, mengenai penjelasan Nabi Isa alaihissalam. Mulai dia lahir di sana, kemudian sampai dia di An-Nisa 157 tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diselamatkan. Apa dia ajarkan ya tauhid kepada Bani Israel. Itu Pak intinya. Baik. Ada satu lagi, saya berterima kasih sama Kojul juga, kalau Kojul dengar, Dokter Akal dari itu ada orangnya Pak. Tadi saya sudah subscribe ya, yang ini yang terakhir saya nonton tentang Candy, yang Candy itu. Saya komentar di channel Kojul, mungkin dibaca atau enggak. Ini menjelang pemilu, dan memang seperti kita lihat sebelumnya itu 2014, terus ada panas politik itu pasti digorengkan dengan agama gitu. Nah, untuk mencegah hal tersebut adalah baiknya kalau misalkan sebelum kita ambil langkah pencegahan lah. Saya umat Kristen, betul, saya masih Kristen, tapi saya juga nggak suka dengan orang-orang yang sangat provokator itu gitu. Dan langkah pertama ya kita paling ngeblokirnya jangan cara report gitu. Kalau misalkan di report secara massal, misalkan satu Indonesia kita mereport, marilah kita bersama gitu untuk menjaga NKRI ini menjelang pemilu apalagi. Nah kita report aja channel-channel yang Kojo taruh itu yang bikin masalah itu, di report. Kalau 1 juta orang report kan pasti down gitu. Jadi ada baiknya saya saranin semua yang channel-channel yang ngejelekkan Kainama lah ataupun yang ngirim hoax itu tuh kalau bisa di report aja. Reportnya kan ada macam-macam report. Pak Yosef, ya. Pak Yosef ini melebar. Ini nggak ada hubungannya dengan pesta rakyat kita. Sekali 5 tahun nggak ada hubungan. Itu yang jelas adalah Pak. Yang jelas intinya jangan menista lah. Itu intinya satu. Iya betul. Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Ini nggak ada hubungannya dengan apapun. Kebetulan ya si Candy ini kita pernah datang ke rumahnya. Ini bukan berbuat yang ini kayak yang kesekian kali. Pertama diingatkan, saya datang ke rumahnya diingatkan kan gitu. Mereka sudah nggak mau lagi deh gitu. Orang tuanya akan berjanji mengajarinya, diulang lagi kan gitu. Coba Pak ya. Ada seorang oknum Pak di belakang ini, ada oknum yang memang punya kekuatan, punya uang, dia akan selalu membuat rusuh untuk negara ini hancur, terpecah belah gitu Pak. Jadi ada alangkah baiknya kita bersatulah, kita report channel-channel yang bikin provokator itu di report gitu, maksudnya. Mestinya Pak Yosef datangin channel-channel mereka Bang, kalau tiap malam live itu. Ya saya udah report Pak, untuk semua itu saya udah. Tindakan nyata Pak, tindakan nyata, samperin ngobrol sama mereka, edukasi gitu. Nggak bisa kalau yang bom-bom, terus yang di luar negeri siapa, Sepauzang itu, yang si Ibrahim, kayak gitu itu kan nggak bisa Pak.
Saya kan di Indonesia, Pak. Jadi Ya kembali ke topik aja Pak. Kembali ke topik. Anda Kristen. Anda Kristen, kenapa Anda tidak percaya lagi Yesus itu Tuhan Pak? ya karena banyak kejanggalan di dalam Alkitab yang sudah dirubah ini gitu Pak. Kalau saya lihat bahwa banyak sekali kata-kata yang dirubah. Bahwa misalkan kata Lord aja kita ditranslatekan menjadi Tuhan pakai H, sementara kan aslinya Tuhan gitu kan, bukan Tuhan. Dan kita berdoa juga Lord Jesus, bukan God Jesus. Beda, God Jesus sama Lord Jesus itu beda. Oke. Ya sekarang semoga kedepannya Anda mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bang Juma atau siapa? Ini saudara kita nih perlu edukasi gitu. Bang Juma kembali atau Ustaz Alif? Silakan Ustaz. Saya kan dari Kristen dan saya masih belum ada pemahaman tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad tuh yang benarnya seperti apa. Kan selama ini kan kita tahu teroris lah dikaitkan dengan Islam lah. Jadi mata dunia tuh Islam jelek aja gitu. Nah saya tuh mau cari yang bisa benar lah gitu. Benar maksudnya nggak salah aliran gitu maksud saya Pak. Ya, menarik tadi saya sempat mendengar ya dari Bang Yosep ketika dia terkaget dengan salah satu di kitabnya tertulis, cek. Ya, betul. Oh ya, kedengaran ya. Tertulis di Markus 12:29. Ya, itu memang beberapa kali juga memang dalam hal perdiskusian sering kami angkat itu Bang Yosep itu. Karena dalam hal penerjemahan ada kalimat yang dibulak-balik. Padahal bukan hanya di Seleber ya, termasuk di terjemahan lama, di situ pun tertulis. Coba di mute di situ. Gimana? Di mute. Keganggu suaranya Ustaz Alif. Feedback. Oke. Iya. Di terjemahan lama, di situ pun dikatakan, maka jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama ialah dengarlah olehmu hai orang Israel, adapun Allah Tuhan kita ialah Tuhan yang esa. Selain dari Seleber. Nah, ada terjemahan yang dibulak-balik di situ. Makanya di sini menunjukkan pertama dalam hal penerjemahan ketidakkonsistenan penerjemahan. Namun secara kaidah bahasa yang tepat adalah sesuai dengan yang tadi Abang ucapkan, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Itu secara kaidah bahasa pun tidak ada bermasalah di situ. Itulah ucapan Yesus kan gitu. Nah, ucapan Yesus ini mengajarkan tentang bagaimana menyembah satu Tuhan dan mengajarkan Tuhan itu esa. Di sini kalau kita melihat di Markus 12 ini, bagaimana dalam satu pasalnya di situ kan menjelaskan tentang bagaimana Yesus sedang berdialog, sedang berbicara. Di situ dikatakan lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya tidak melanjutkan diskusi atau dialog dengan saudara kita yang Yosep ini ya. Insya Allah besok beliau akan masuk lagi atau besok-besok kita lanjut lagi dengan beliau gitu ya teman. Karena kalau misalnya semuanya harus saya yang hadapi, kasihan teman-teman yang lain gitu. Apalagi saya di gunung ini, di sini udah pukul 2 gitu ya. Suara saya kedengaran kan? Ya, sini udah pukul 2 subuh dan saya di aula ya teman-teman. Sini banyak laron, banyak nyamuk juga dan juga dingin. Nah, saya ingin masuk ke kamar. Di kamar nggak ada jaringannya, nggak terlalu baik gitu. Jadi saya izin untuk sementara, insya Allah besok pagi atau bentar pagi kita ketemu lagi kembali untuk membahas materi-materi yang sama ya. Semoga aja
kedepannya kita masih berjumpa dengan saudara Yosef ini supaya kita giring beliau menjadi mu'alaf gitu ya teman. Jadi sabar dan mohon maaf. Insya Allah nanti kedepannya saya akan berdialog dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara Yosef. Mohon maaf ya teman-teman, kita harus tutup. Insya Allah besok atau pagi atau siang kita akan ketemu kembali. Jangan bosan-bosan dan kita akan terus bersama untuk membentengi umat ini dari gerakan-gerakan pemurtadan ya. Dan juga teman-teman kita kasihan kalau seperti ketua mu'alaf kita, ketua API, Linda Alif, kemudian Bang Handi, Dr. Akal, Ahisugi, dan juga Kores kalau tidak mengambil dan tidak memanfaatkan pengetahuan mereka. Jadi mereka juga harus kita berikan ruang untuk berdialog dan berdiskusi. Nanti jangan sampai difitnah, mereka hanya ikut ekor terus kepada Bang Suma, padahal mereka tidak bisa memberikan materi. Pada sesungguhnya sebenarnya ya Bang Suma aja yang sering ngoceh, harusnya memberikan kesempatan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Saya kira begitu, sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak atas perhatian dan pengertiannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kesehatannya kepada kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah saya baca tertulis di kitab Anda, Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Jauh posisinya. Bahkan misal di dalam kitab di Yohanes 5, 26, 27 dikatakan, Bapa yang hidup dalam sendirinya, Yesus diberi kehidupan.